Oke lah. Karena Daman sudah pucet. Udah sekarang selebrasi dulu. Oke. Oke lah Daman. Ya. Terima kasih Daman. Tapi Kita tolong ya. diskusi lagi. Nggak, gini. Oke, Next udah kita diskusi kapok, lagi. udah kapok. Gini, diem dulu. Gua ngomong dikit. Oke. Next kita diskusi lagi, kita nyari tema. Tenang, di akhir debat gua akan selalu ngaku kalah. Tenang. Oke, itu jaminan buat lu. Lapor Juma nanti dia. Nah, ini Dis, satu apa namanya itu bilang bintang 5 buat lu. Apa bintang 5-nya? Setiap lu debat sama gua, akhir daripada debat gua selalu ngaku kalah. Oke. Ya. Oke. Berarti, kita nanti debat lagi, kita atur tema. Oke lah. Setiap aku debat, aku akan bilang aku kalah. Oke lah. Dis? Gitu. Kira-kira kita suci dulu, Dis. Gimana Daman? Kitab suci ke depannya. Oke, besok boleh. Oke, terima kasih. Besok Idul Fitri, gini. Nggak, gue langsung diskusi. Kalau seandainya Idul Fitri, you know lah, apa namanya itu silaturahmi dan segalanya. Oke. Emang boleh menjadi Muslim di detik yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Apanya? Mungkinkah seseorang menjadi Islam tapi di detik yang sama dia bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani? Mungkin nggak? Ketika apa namanya? Kapan bersahabat? Tadi katanya silaturahmi, bersahabat. Kamu tuh dilarang bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya mustahil seseorang jadi Islam di detik yang sama tidak membenci Yahudi dan Nasrani, Daman. Islam belum mufakat apakah Muhammad itu Tuhan atau tidak. Ya, Nah, makanya saya sarankan kepada umat muslim, tolong dibentuk sebuah konsili tahun 2025 untuk menyimpulkan apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Ya memang menurut saya memang bukan. Ya menurut Anda, menurut muslim yang lain, Daman Al-Mantiki, Gus Wafi, dia Rob gimana? Bang Edi, saya ini orang Madura. Kita nggak ngomong masalah Anda orang mana, mau orang Aring juga nggak masalah. Sebentar, yang saya maksud sebodoh-bodohnya orang Madura pernah mondok di pesantren. Gus Wafi itu orang Madura loh. Gus Wafi itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Dia bukan referensi kita. Dia katanya orang Madura. Nah itu Gus Wafi orang Madura mengakui bahwa Muhammad itu Robnya gimana? Oh, kalau saya enggak. Apa alasannya Bang Edis kemudian kok mau menuhankan Nabi Muhammad? Karena kalian mengikuti tunduk, patuh, tahluk, ya sami'na wa ta'na, mendengar, mengikuti apapun kata Muhammad. Makanya saya bilang kalian itu Rob, kalian itu Muhammad. Saya juga sama orang tua saya sami'na wa ta'na. Ya enggak. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk meninggalkan sholat, Anda ikuti enggak? Enggak Ya saya ikuti. berarti enggak sami'na wa ta'na. Oh, bukan gitu Bang, bukan gitu. Katanya, begini. Oke, apakah Anda mengikuti patuh tunduk kepada orang tua Anda? Ya, sami'na wa Kalau ta'na. ketika orang tua Anda menyuruh maling motor, Anda lakukan enggak? Enggak. Nah, berarti enggak patuh, enggak tunduk. Ya maksudnya itu Bang, sami'na wa ta'na dalam hal siratal mustaqim. Iya, intinya kamu patuh kepada orang tuamu itu hanya di bibir saja. Buktinya Anda disuruh nyolong motor sama orang tua nggak mau. Ah, berarti bohong, patuh sama orang tua. Ya bukan gitu juga. Sami'na wa ta'na itu dalam hal konteksnya Bang Edis itu adalah siratal mustaqim, hal jalan yang lurus. Ya sudah, intinya Anda boleh membantah orang tua Anda, betul? Betul, ya. Nah, tapi membantah Muhammad boleh nggak? Sejauh ini saya belum menemukan Nabi Muhammad itu. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Muhammad boleh dibantah nggak? Boleh, selama. Boleh. Iya, kalau di Quran mana Muhammad boleh dibantah?
karena sejauh ini saya tidak membantah karena tidak ada yang bengkok. Tidak ada yang bengkok. Muhammad membolehkan orang Islam bohong. Ah, hukum dalam Islam Bang Edis, bohong itu boleh kalau Bohong menyelamatkan jiwa boleh. Di seseorang. Quran mana bohong boleh? Nah, itu tidak ada memang di Quran, tapi ada Nah, di makanya hadis. saya bilang Tuhan kalian tuh Muhammad. Bukan begitu Bang Edis, bukan Loh, kok begitu. bukan begitu Contoh, saya gimana? kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dulu Bang. Kalian lebih Katakanlah mengikuti begini. Muhammad ketimbang mengikuti Al-Quran gimana? Bukan gitu Bang. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itulah isi Al-Quran. Oke, di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar, betul. Sedangkan Muhammad nyuruh orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara, betul. Mana yang lebih kalian turuti, lebih kalian taati, Al-Quran apa Muhammad? Mencret. Nabi Muhammad itu Bang Edis, Nabi Muhammad itu adalah penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Oke, Al-Quran itu kalau masih kalau sifatnya Al-Quran menyuruh mengatakan yang benar, berarti penjelasannya boleh berdusta gitu ya. global. Bukan gitu Bang. Bang Oke, Edis salah Anda memahami. sendiri yang Begini. bolak-balikin omongan. Enggak, sebentar. Kasih kesempatan saya dulu ngomong. Ayo. Begini Bang, coba Bang Edis saya kasih contoh ya. Saya kasih Gimana? contoh. Begini. Bang Edis terjadi kontak fisik dengan seseorang, kemudian Bang Edis sembunyi di rumah saya. Kemudian lawan kontak fisiknya Bang Edis mencari Bang Edis dan menanyakan kepada saya, apakah saya harus berjujur? Ketika berjujur ancamannya adalah jiwa, maka sebaiknya saya berbohong, katakan saja tidak ada. Nah, Begitu. intinya karena kamu menuhankan Muhammad, makanya kamu bela-bela Muhammad walaupun ngajarin bohong. Bukan begitu Bang Edis. Lu gimana? Bukan begitu Bang Edis. Ya, Tapi begini artinya- Bang Nurul, gini Bang Nurul. Menurut Al-Quran, ada kan orang yang menuhankan alim ulamanya? Nggak ada. Oke lah, kita lanjut kapan-lapan lah. Masalahnya Anda nggak ngerti Al-Quran. Oke, terima kasih Nggak Bang ada yang Nurul. menuhankan. Al-Quran nggak ada Nggak ada yang menuhankan alim menuhankan ulamanya. Orang di dalam Al-Quran jelas. Teman-teman, kita coba mengundang yang Muslim yang mengerti Al-Quran ya teman-teman ya. Kita karena kalau ngomong sama Islam yang nggak ngerti Al-Quran nih kayaknya kita buang-buang waktu. Oke, sekali lagi teman-teman ya, silahkan bagi teman-teman yang Muslim, mari ya kita sebentar. Kita invite dulu dia. Oke, kita lanjutkan ya kepada Daman ya. Ya, pada Daman Al-Mantiki akhirnya dia datang saudara-saudara. Apa lagi yang tidak habis-habis, Edi? Hehehe. Aduh, anjir, masih masalah Rob. 28 jam, Rob. Loh, memang itu terus yang Kenapa ditanyain. gak kelar-kelar, Dis? Kan itu terus yang ditanya sama umat Muslim. Emangnya ada Yes, pertanyaan lain setiap orang? Saya pernah gini, ini jujur ya Daman ya. Saya pernah scroll begitu ya. Room Yes. Kristen saya liatin, saya intip. Setiap ada Islam datang, pertanyaannya cuma satu. Kak, saya mau nanya, apa buktinya Apa? bahwa Yesus itu Tuhan? Cuman itu aja pertanyaannya. Nah, Ya, sekarang karena saya memang nggak ada buktinya, buktikan. kan? Sekarang saya buktikan bahwa Muhammad juga Tuhan, Tuhannya orang Islam. Nah, Ya. yuk gimana yuk Daman? Aku- Kita Kira-kira misalnya aku ngomong gini, Dis. Aku ngomong kan, andaikan Nabi Muhammad Tuhan, aku nggak mau Islam. Kira-kira aku sedang nuhanin Nabi Muhammad apa enggak? andaikan Muhammad Tuhan. Kata Tuhan saya di nggak situ mau maksudnya kata Tuhan di situ maksudnya Allah begitu. Andaikan Nabi Muhammad itu Tuhan, saya nggak mau Islam. Kira-kira saya lagi nuhanin Nabi Muhammad apa enggak? Tapi Muhammad itu Rob. Rob, Nah, ya udah Rob kan bahasa ininya Tuhan gimana? ya kan menurut kamu. Misalnya aku tanya, Dis, misalnya aku tanya sama kamu nih. Kepala kamu ada berapa, Dis? Kepala saya. Kepala ini badan ini. Ya satu Ya. lah. Nah, kenapa kamu tanya kepala badan ini? Kenapa harus tanya kayak gitu, Dip? Nah, sama begitu. Intinya kata Rob itu kalau Anda tujukan kepada Allah, berarti Rob di situ memang Muhammad bukan Allah itu. Tapi kalau Rob di memang situ bukan sebagai jabatan, Muhammad itu Rob juga kan? Iya, sama kayak gubernur.
Sama kayak tadi, Dis. Aku tanya nih. Ketika Yesus kita Tuhan, PK. Kita Bapa hampir Tuhan, lupa Roh PK. Kudus Tuhan. Kita sambil boleh. ngomong santai, Dis. Ini hari Ngobrol yang santai kudus. aja ya. Ya, Ngobrol hari yang santai, kudus. ngobrol santai. Mau santai. Silakan, Ini, yuk. Dis. Silakan ya. Apa namanya tuh? Misalnya aku nanya nih. Kira-kira, Dis, kepala kamu ada berapa? Tanpa ada pertanyaan apapun. Kepala saya 1. Saya tanya ke kamu. Berarti Pak Prabowo bukan kepala kamu? Bukanlah, gimana? Prabowo bukan kepala saya. Dari Katanya mana kepala zamannya negara. Prabowo kepala saya? Enggak, katanya kepala negara. Prabowo kepala negara, bukan kepala saya. Nah, Ada aja. saya tanya lagi nih. Hmm, Gubernur kepala kamu bukan? bukanlah. Nah, kenapa kamu bisa bilang bukan? Ya karena dia kepala saya ini. Gimana? Karena Udah mulai bingung dia. karena terstigma kepalanya kamu bahwa arti kepala adalah organ tubuh kan? Nah, kalau saya bilang arti kepala pemimpin boleh nggak? Boleh. Boleh. Untuk menunjukkan gini, kata Rob saya mau bilang Tuhan dan saya mau bilang pemimpin boleh nggak? Ya boleh, memang itu artinya. Boleh. Itu jadi masalah. Iya, Gini, masalahnya kenapa kalian ketika membeda-bedakan? kamu debat, besok ketika kamu debat, jangan Rob katakan, apakah Nabi Muhammad ilah? Nah, itu Ilah kamu juga bisa dia. bukti. Dia juga ilah Juga juga. ilah. Nah, kalau ilah, Saya bisa buktikan bahwa ini Muhammad saya itu nggak ilah. akan bilang, buktikan. Kalau Nabi Muhammad ilah, silakan. Ya, kita Kalau ilah, definisikan oke. dulu pengertian ilah itu apa. Pengertian ilah Tuhan yang disembahkan. Maksudnya deskripsikan dulu, deskripsi. Saya nyembah ini ilah bagi saya. Saya nyembah jadi- nih, korek nih, ini ilah bagi saya. Udah, Jadi ilah itu bisa apa saja kan? apa saja Sesuatu yang kamu apakan sehingga itu menjadi ilah. yang saya sembah. Berarti begini-begini sama korek. Oh. Tergantung, saya ingin buktikan bagaimana sistem penyembahannya. Mungkin saya mau korek. Itu penyembahan versi saya. Atau saya mau sujud-sujudin ini korek. Penyembahan bagi saya. Kalau Sama mengilah, seperti kayak kalau hawa Ya. nafsu bisa jadi ilah nggak, Daman? jadi ini apa namanya itu? Kamu tahu tasbihat nggak? Seperti contoh gini, Edis bagaikan seorang singa bagi kekristenan. Itu namanya tasbihat, Dis. Oke? Sekarang gini, tasbihat dengan Tuhan ketika ada kata-kata misalnya di dalam Al-Qur'an yang kamu bawa itu tadi kan, orang menuhankan hawa nafsunya, itu menunjukkan apa? Ada kata-kata yang sifatnya tasbihat. Bukan, gini. Dimana apa? Ini Dia terlalu kita agak mendengarkan serius dikit nih, kata-katanya. Daman nih. Kita agak serius dikit, nih, kita agak serius. Jangan ngomong yang lain dulu gini. Tolong kamu berikan pengertian, pemahaman kepada umat muslim. Apa itu pengertian ilah? Pengertian ilah, ini bukan Allah ya, tapi ilah ya. Oke. Pengertian ilah, orang ketika ditanya tentang kata-kata Tuhan, mereka akan mengatakan apa? Pencipta yang diciptakan, yang tidak diciptakan. Oke. Menunjukkan bahwa itu definisi masih sangat, kalau bahasa mantiknya masih belum munakis. Arti masih belum munakis. Pencipta yang tidak diciptakan, buktinya ada umat-umat yang menyembah sesuatu yang diciptakan. Jadi arti daripada kata Tuhan adalah apapun yang ingin disembahkan. Contoh, saya menyembah korek, ini Tuhan bagi saya. Oke, saya nyembah mesin cuci, itu Tuhan bagi saya. Anda menyembah Yesus, maka itu Tuhan bagi Anda. Oke, jadi itu esensi kata Tuhan. Agak nggak nyambung. Kita bahas ilah kok lari ke Tuhan ini. Sekarang Gimana? saya balik. Kira-kira definisi Tuhan yang Edis mau gimana? Bukan, kita nggak ngomongin Tuhan, ilah. Dari tadi kita ngomong ilah, loh. Ilah Tapi itu kok artinya ganti-ganti? Tuhan. Enggak, jangan Edis tahu diterjemahin. padanan kata nggak? Contoh Jangan gini. diterjemahin. Enggak usah gini. hand. Sekarang gini. Coba Gini, kita Edis. Hand padanan katanya apa? Dalam bahasa Indonesia. Hand, tangan. Oke. itu terjemahannya. Ya udah. Ilahun padanannya Tuhan. Kita nggak ngomong padanan, kita ngomong makna. Makna, tahu nggak bedanya Ya makna udah. sama terjemahan? Maknanya segala sesuatu yang disembahkan. Ah, sekarang saya bantu. Gini, Oke. Al-Quran kan menyebutkan adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka. Betul nggak? Ya. Apakah mereka begini-begini? Oh, hawa nafsuku. Atau, ya hawa nafsu, tolong hari ini bisa supaya saya dapat THR. Apa gitu maksudnya? Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Oke. Itu, seperti itu. Menjadikan hawa nafsu Tidak. sebagai ilah itu. Tidak. Nah iya, terus gimana?
Terus gimana? Oke, kalau misalnya gini, orang merajakan Tuhannya, apa dilantik uang? Bagaimana? Saya merajakan uang. Kamu ya, sifatnya kamu itu suka kali merajakan uang yang kamu dapat. Apakah saya lantik, adakan pemilu untuk uang jadi raja? Mantap. Nah ini baru keren. Kayak gini baru kita diskusi Daman. Mantap. Artinya ilah adalah apapun itu. Apapun atau Iya. siapapun yang merajai hidupmu, yang berdaulat atas Bukan hidupmu. merajai, Edis. Nah, terus Sejak apa kapan lagi saya nih bilang ganti merajai? lagi? Tadi Aku bilang merajai. buat uang jadi Kan saya buat rajanya. padanan. Sekarang ganti Gini. lagi. Gimana sih? Saya sebutin kata Dis. Saya sebutin kata ke Edis. Oke. Kamu Dis, kenapa kamu merajai uang yang kamu dapat? Maksud di situ apa? Karena saya membuat diri saya ini diatur oleh uang. Tujuan utama hidup saya uang, segala sesuatu uang. Artinya uang mengendalikan hidup saya hanya untuk uang. Membuat uang itu berdaulat atas diri saya, begitu maksudnya. Oke. Sekarang daripada esensi menuhankan nafsu. Gimana? Jangan menuhan gini, kita bicara dulu. Ilah adalah apapun. Biar dapat padanan. Iya, biar kita dapat padanan. gini. Ilah adalah siapa atau apapun atau siapapun disembah. yang mengendalikan hidupmu, menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Setuju nggak? Itu definisi ilah. Itu definisi dari siapa? Enggak, saya tanya, kamu setuju atau tidak? Itu definisi ilah. Oke. Dis, ilah padanan katanya Tuhan. Saya nyembah korek nih hari ini misalnya. Saya Terus tanya nyembah itu korek. gimana? Yang Ya udah, enggak, saya gini, tanya gini, itu Dis. dulu, Daman, biar nggak kemana-mana Eh. kita diskusinya. Enggak, ini saya hari ini enggak nyerang loh. Saya cuma jelasin kayak Dis. Jadi Dis, ini contoh nih, ya. Kalau Anda membuat satu definisi yang seperti itu, wajib tunduk dan patuh, ya. Saya nyembah korek nih, kira-kira korek ini bilang ke apa saya sehingga saya bisa tunduk kepada dia? Karena arti kata tunduk ketika ada perintah, ketika ada kata larangan. Kira-kira korek ini ngelarang saya apa dan ngemerintahin apa? Silakan Dis. Ya kalau kamu percaya bahwa korek itu memiliki khasiat sesuatu, korek ini jangan dibawa ke WC Tadi gitu. Nah, itu definisi maksudnya. Edis yang ditaati, yang ditunduki itu kan definisi Edis saya terima. Bukan hanya sekedar itu. Definisinya Edis. Enggak hanya sekedar itu. Dah bukan sekedar karena itu. Oke, apa lagi yang dimau Dis? Baik, gini. Ilah adalah apapun atau siapapun yang mengendalikan hidupmu, yang kamu takluk kepadanya, yang kamu mengikutinya, yang kamu utamakan di atas segala sesuatu, yang kepadanya dirimu dikontrol atau dikendalikan. Oke. Saya ilahkan korek, dia kontrol apa buat saya? Ya kamu nggak tahu, kamu mengilahkan korek gimana caranya, saya nggak tahu, nggak ada contohnya, saya nggak pernah lihat contohnya. Arti ilah tadi gini. Contoh gini. Orang paganisme Quraisy dulu nyembah berhala, mengilahkan. Dikatakan kata ilah terhadap Tuhannya. Oke. Orang yang majusi menyembah api, mengilahkan Tuhannya. Sekarang gini, definisi Edis, yang ditaati, yang kamu dikontrol oleh itu. Kira-kira orang yang nyembah patung, patung itu kontrol apa buat dia? Baik, karena begini, tidak sesederhana itu. Contoh ya, Oke. orang-orang Quraisy atau orang-orang penyembah patung percaya bahwa patung itu hidup. Dan patung itu punya perintah-perintah. Contohnya, Oke. patungnya Oke. tidak boleh misalnya harus disirami bunga pada malam-malam tertentu. Artinya mereka mempercayai bahwa itu perintah dari sang patung itu. Oke, mereka mempercayai itu perintah dari sang patung. Berarti Iya. menunjukkan ada orang yang memfatwakan itu kan? Nggak tahu masalah Artinya itu. apa? Ada orang yang Masalah itu mengatakan nggak tahu. dulu patung ini pernah gini-gini sehingga kalian harus ikut. Iya, Dulu artinya- ini api artinya pernah begini. gini-gini sehingga kalian pernah ikut. Iya, Gitu. artinya begini. Artinya dia membuat hidup di Mau ngapa ke dia? Justru Apa karena yang itu diikuti dari patung itu patung? sebenarnya nggak bisa bicara, tapi mereka meyakini itu. Nah, menunjukkan ada orang yang mengatakan ini patung Tuhan. Kita nggak bahas dan orang ini yang ngomongin patung itu. perintahkan gini dan perintahkan gitu, ya Apakah kan? mereka Karena patung percaya nggak bahwa bisa itu ngomong. orang yang ngomong? Ya udah, ini patung kan? Ini patung kan nggak ngomong nih. Ini patung nggak ngomong nih. Yang ngomong orang nih kan? Oke, ini Nggak orang tahu. ngomong. Masalah yang ngomong itu orang, mereka nggak meyakini itu. Mereka meyakini bahwa patung itu nggak tahu asal usulnya. Itu kan karena kebodohan mereka. Keluarga gua di sabar.
Biasa, lebaran. Keluarga gua, sabar. Nah, alasan mau kabur. Sabar, keluarga gua, sabar, keluarga gua. Daman mau kabur, teman-teman. Jadi mereka ini akan mengeles dengan Nggak, berbagai kabur, macam sabar, cara. sabar. Mereka akan mengeles dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mereka ngeles bahwa Muhammad itu memang ilahnya mereka. Gitu loh. Dis, sekarang gini. Hmm. Kalau seandainya kita naikkan 1.000 orang di tempat saya, 1.000 orang di tempat Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka marah kan? Oke, sekarang pertanyaan saya, Dis. Kenapa ketika saya bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, umat muslim gak ada yang marah? Kenapa gak marah? Baik. Mau saya jawab? Oke, Baik. silakan. Kamu tahu nggak argumentum et populum? Apa itu? Ya, ini kalau bahasa kerennya itu istilahnya appears to popular, ya kan? Artinya argumen itu dianggap benar karena banyak orang meyakini itu benar. Itu nggak bisa pola pikir, itu logical fallacy, kayak catatan berpikir. Kalau memaksakan sesuatu yang tidak dipercaya, logikal falasi nggak kira-kira? Bukan, kita nggak membicarakan mengenai Ya yang kan tadi logikal dipercayai. falasi kamu bilang, karena nggak, saya paham maksudnya, karena udah terlanjur dibilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi sebenarnya adalah Tuhan, maka dipercaya karena banyak yang ngomong seperti itu. Saya terima. Oke. Saya tanya, meyakinkan sesuatu yang tidak diyakini, kira-kira logikal falasi nggak? Nah, sekarang saya tanya sama, itu logical fallacy juga. Logical fallacy juga. Contoh, sebagai contoh. Sebagai contoh. Itu gimana cara kita perdebatkan? Nah, itu gimana? Jazakallah. makanya begini. Biarlah Quran itu mendefinisikan dirinya sendiri. Nggak boleh orang Oke, Islam definisi. harus Quran itu yang mendefinisikan dirinya. Sama seperti Bible. Walaupun semua orang Kristen ini semuanya mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan yang benar. Apakah berarti Yesus itu Tuhan yang benar menurutmu? Apa namanya itu? Orang Kristen. Ya udah, itu keimanan mereka kan. Iya, Sama makanya saya seperti orang bilang nyembah mesin cuci kan. kebenaran itu Sekarang gini, tidak di ditentukan dari antara banyaknya semua orang yang beragama. mengatakan itu benar. Gimana sih? Oke. Di antara semua beragama, ini aku terangin ya secara filsafat ya. Secara semua beragama, apapun yang mau disembah boleh, gak jadi masalah. Tapi cuma satu jadi masalah. Pantaskah disebut Tuhan? Itu doang. Kita Karena jadi apa? lari kemana-mana sih, Daman. Kita ngomongin ilah kok dari Kelayakan tadi. dikatakan Tuhan. Cuma di Gini situ, aja Dis. Daman. Oke. Gini. Apalagi. Taruhlah seseorang namanya Budi. Oke? Ada satu bangsa. Si Budi ini disanjung-sanjung tinggi. Segala-galanya untuk si Budi, ya kan? Budi nomor 1, ya kan? Pokoknya harus lebih mencintai Budi. Nggak boleh ada yang dicintai selain Budi, ya kan? Harus mengutamakan si Budi, oke? Pokoknya si Budi ini segala-galanya. Apapun kata si Budi harus ngikut. Kalau Budi bilang, hei, serahkan istri-istri kalian kepada saya. Manut, siap. Hei, ceraikan istri-istri kalian. Siap. Sekarang saya tanya, menurut bahasa Al-Quran, bangsa itu menjadikan Budi sebagai ilahnya nggak? Buka ilah. Karena apa? Istilah Islam itu itibak. Berarti kami orang Kristen tidak menjadikan Yesus sebagai ilah kami. Istilah Islam itu itibak. Contoh gini, ini Idul Fitri ya, Idul Fitri. Ketika Nabi Muhammad melafazkan dalam perang Badar bersama sahabatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, karena mengilahkan Nabi Ibrahim. Bisa kita bilang gitu? Karena menuhankan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah asal daripada kalimat itu berasal. Kayaknya Daman Nabi sudah trauma Ibrahim, dia karena diskusi yang kemarin dia. karena Nabi Ibrahim adalah landasan awal kalimat itu diucap, Nabi Muhammad itibak kepada Rasul yang terdahulu. Kira-kira Nabi Muhammad menuhankan Nabi Ibrahim nggak kira-kira? Kita jangan ke situ dulu loh. Berarti tidak kalau mungkin kalau manusia itu kejepit diilahkan. kakinya, jangan Sebentar. ke situ lagi. Gini, berarti tidak mungkin manusia itu diilahkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu Berarti nanya, orang kenapa? Kristen nggak mengilahkan Gini, Yesus Dis. kalau gitu ya. Gini deh. Nggak menuhankan Yesus ya. Dis. Soal mau nyembah, apapun bisa disembah. Tinggal sembah doang. Gimana sih? Enggak dengar Daman dulu ini kata berat. belum kelar. Soal mau disembah, apapun bisa disembah, tergantung mau disembah ataupun tidak. Berarti Sekarang di mustahil antara kita manusia dituhankan ya. Bentar, di sini gua nggak potong lu potong gua loh. Ya silakan. Sabar, ini lagi hari yang kudus loh, Dis. Gimana sih?
Kabar. Jadi gini deh. Ini kita berbicara filsafat. Berbicara filsafat. Keagamaan. Ya. Dari agama itu melahirkan Tuhan-Tuhannya. Hindu, Buddha, apapun itu. Melahirkan Tuhannya di dalam pemahaman agama. Itu di satu. Tapi bukan daripada setiap agama dan kemudian dilahirkan Tuhannya ataupun mewujudkan Tuhan dalam keagamaan tersebut. Hingga kemudian apa? Maka Tuhan itu semua benar. Saya nggak ngerti bahasanya Daman, kayaknya agak kacau. Wah. Teman-teman ngerti nggak bahasanya gua dia? simpelin paling mudah. Lu sekarang jangan Kristen, lu Hindu. Gua Buddha. Oke, kita nggak Islam Kristen nih, kita Hindu dan Buddha. Gua punya Sinagotama, lu punya Brahmana, Siwa dan Krishna. Perdebatan di antara kita bukan kehebatan Sinagotama, bukan kehebatan Brahmana, Siwa, Krishna, tapi apa? Tentang kelayakan gua nyembah Sinagotama, tentang kelayakan Brahmana, Siwa, Krishna untuk disembah di situ. Oh, itu lain. Yang mana? Kalau Ya, itu yang mana lain yang lagi. layak disembah? Kalau Dis, itu kita nggak bahas Ini itu. sebenarnya gini-gini Dis. Sebenarnya esensi kamu memang benarnya dari kebenaran atau apa? Itu aja. Oke, Aku gini. Gini contoh nih. Kan lu paling sering tuh debat ngasih video gua. Debat kasih video gua. Si Daman bilang, "Gua enggak masalah, Dis. Gua enggak masalah." Kayaknya dia udah kena Sedikit pun nggak mental. masalah. Enggak. Gua enggak masalah. Karena gini, ayat Al-Qur'an gua bilang gini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ya. Mereka diberikan oleh Allah yang namanya penyakit untuk menerima kebenaran. Oke, artinya ketika kebenaran disuguhkan, itu ada penyakit di mana mereka akan menolak. Yang kedua, andaikan mereka tidak menerima, mereka akan membantah. Bahkan ketika disuguhkan pemikiran yang sempurna pun, mereka akan tolak pikirannya sendiri. Sekarang gini Dis, hidup sekali ya Dis. Ya, bertuhan cuma sekali ya Dis. Nah, pikirin aja Kayaknya mau lari. jikalau salah pilih Tuhan, itu aja. Detik-detik mau Soal lari. gua kalah, gua dari dulu kalah sama lu ya, teman-teman tuh yang nonton Edis. Kalau soal kalah, saya dari dulu teman-teman semua saya kalah dari Edis. Nah, udah mengaku akhirnya Tapi dia. saya cuma tahu teman-teman, ketika Allah melihat hambanya yang tidak dapat kebenaran, Allah coba hantarkan kebenaran. Soal mereka menolak dan mereka cuma butuh kemenangan, saya kasih kemenangan sepenuhnya terhadap Edis, saya kalah. Itu doang. Oke, kalau Daman Edis sudah mau tanya mengakui, Islam, saya jelasin. Terima kasih Ya, kalau saya kalah. Daman sudah mengakui kalah. Begini Ya, Daman. oke. Berarti mustahil manusia itu dituhankan ya? Benar. Berarti nggak ada manusia yang dituhankan. Benar. Oh, berarti orang Kristen juga tidak Sekarang menuhankan gini. Yesus. Oke, sekarang kan kebalikan pertanyaan. Dis, kelayakan seorang manusia disembahkan dari mana, Dis? Ini Kan gimana tadi sih kita tidak ngobrolnya layak, ini kan? Daman? Berarti tidak ada, Premis berarti saya- tidak ada, dengar tidak dulu, ada dengar satu dulu. kaum. Premis saya, ya. Sebentar Daman, dari manusia tadi kan kamu udah tidak ngomong terus nih, layak saya dengerin disembah. terus. Itu premis saya. Dari tadi kamu udah Premis ngomong, Anda, dari tadi kamu udah ngomong dengar terus dulu. nih, saya dengerin terus nih. Enggak. Kita sepakati judul. Premis Anda, manusia layak disembah. Kita akan berdebat Oh, soal nanti ini. kita bicara ke situ. Nanti kita bicara ke situ. Ya, Berarti oke. ada nggak satu kaum yang menuhankan manusia? Satu kaum. Itu Kristen. Berarti ada dong menuhankan manusia. Katanya nggak ada. Ya Gimana? udah. Katanya Sekarang mustahil orang menuhankan manusia. Kalau kayak gitu sistem pikirnya Edis, orang yang nyembah api apa kabar? Berarti ada api yang disembah kan gitu. Jangan bicara masalah Gimana cara disembah, dipikirnya? dituhankan gitu loh. Ya udah, orang nyembah api kan dituhankan. Itu majusi apa Oke, kabar? Zoroaster apa menuhankan. kabar? Berarti ketika Allah menyuruh malaikat untuk menyembah Adam, berarti menuhankan Adam gitu ya? Kapan menyembah Adam, sujud Adam? Ya sujud itu kan bahasa Arab, Daman. Gimana sih Daman nih? Ya kan apa wastakbar katanya. Maksudnya itu sujud kepada Adam bukan nyembah. Karena gini Dis, enggak Sujud setiap bukan sujud nyembah. itu namanya nyembah. Enggak setiap sujud namanya nyembah. Contoh gini Dis, Daman, sujud Antum itu bahasa Arab. sajadah bukan nyembah. Iya, sujud itu bahasa Arab. Iya itu bukan, iya sujudun. Enggak ada padanannya nyembah. Kalau ada padanannya nyembah saya kalah. Enggak ada padanan sujud itu nyembah. Enggak, saya tanya, sujud itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu apa namanya itu kalau istilah apa logawinya? Gimana Daman? Sekarang gini ada terminologi, Dis. Kalimat itu contoh ekos nomos. Ada yang namanya Gimana terminologi. sih, Daman? Ada jazakallah. Ada yang namanya terminologi, ada epistemologi. Ya, ada terminologi, ada epistemologi. Contoh gini, ekos nomos.
untuk kata-kata ekonomi. Ekos ada artinya, nomos ada artinya. Ekonomi Makin beda lagi dengerin arti Daman dengan nih makin ekos dan bingung nomos. kita kan. Daman, Nggak, maksudnya pelan-pelan ini loh. pelajaran saya terlalu tinggi ya, Dis. Nggak, gini. Gini, Pelajaran sujud saya itu kira-kira bahasa menurut Arab. Edis terlalu tinggi apa gimana, Dis? Nggak, gini, saya sujud jujur itu ini. kan bahasa Arab. Iya. Bahasa Yalah, kita Indonesianya buka bahasa apa? Arabnya lah. Bahasa Indonesianya? Ya udah. Nggak, biar kamu percaya. Sajadah artinya. Sujud itu bahasa Indonesianya menyembah, Daman. Ya, oke. Sajadah, apa namanya tuh? Oh, ini sajadah. Saya cari bahasa Arabnya ya. Oke, biar kamu tahu. Nggak, tapi Edis tahu epistemologi dan terminologi nggak? Itu paling penting, Dis. Makna dari sebuah kata. Dan istilah daripada sebuah kata. Contoh gini. Sekarang kita kayak tadi terjemahin bilang tadi. dah. Kita terjemahin. Nah, gini. Demokrasi diambil daripada domos dan krotos. Itu domos dan krotos itu kalimat secara bahasa. Demos Demokrasi dan beda lagi artinya. kratos. Nah, kan Hah? beda lagi artinya kan? Kan beda lagi artinya kan setelah diistilahkan kan? Nah, itu namanya epistemologi dan terminologi. Sama juga sajadah. Sajadah itu artinya berlutut. Udah. Bukan Berlutut. menyembah. Nah, berlutut. Sekarang gini, Dis. Berlutut. Esensinya gini, Dis. Kamu Kalau misalnya berlutut itu setahu saya lututnya nempel kaki, enggak Ya sama udah, itu dahinya. kan terminologi. Gini aja. Aduh, Edis, Coba, ini termino coba itu buka. Edis termino. Coba buka kamus Terminologi. bahasa Indonesia. Coba sujud itu apa bahasa Indonesianya? Ya udah, sujud KBBI, oke. Kadang-kadang mereka ini teman-teman, mereka ini pakai Oke, bahasa Arab, berlutut nggak mau serta meletakkan nerjemahin. dahi ke lantai. Ini jelas ya depan ini ya. apa Ini sujud? depan komputer. Nah. Saya nggak akan bohongin kamu itu. Dibalikin, balikin. Sujud. Aduh, pakai balikin atau saya nggak usah bikin report bisa nggak? Oke, silakan. Enggak usah dibalikin. Gue nggak akan bohongin lu. Gue nggak akan Oke, bohongin silakan. lu. Ah, Gue silakan. depan laptop nih. Coba dibalikin Karena aja, nggak ada nggak faedah. kelihatan juga soalnya. Kecil. Gue jauh dari Kecil, mic nggak lagi nih. kelihatan. Nggak apa-apa, Apa? nggak usah dibalikin ke laptop lah. Saya percayalah sama kamu lah. Saya Berlutut percaya dah. serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, pada waktu sholat. Lu baca sendiri dah. Oke, Pernyataan, sujud menundukkan adalah kepala. sebuah gerakan meletakkan dahi ke lantai, betul? Ya. Oke, coba sekarang menyembah, lihat KBBI. Menyembah. Sabar. Saya nggak akan bohongin kamu, Di. Senang aja. Mana? Ini nggak gua balik lagi, gua baca ya. Kau nggak percaya, lu buka sendiri dah. Enggak, saya percaya, ayo. Menyembah KBBI. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menundukkan, menangkupkan ini nanti dibilang gua nggak baca kayak sebenarnya nih. Nah, kalau ini gua harus kasih nampak, nanti takut ya kan? Takut salah lagi. Dah, dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Gini berarti. Terus? Gue nggak tahu ini KBBI ya. Menghormatkan sembah nggak ada. Lalu baca sendiri dah. Gak ada kalimat pentingnya. Pokoknya sujud nggak ada di situ. Iya, gini-gini Oke. kan, gini-gini kan nyembah itu kan? Nah itu versi kan. Ini orang-orang berhalauan kan gitu. Loh, makanya saya bilang nggak usah ngomong menyembah, menuhankan. Ya udah, Dis. Itu loh dari tadi Dis. kita bahas menuhankan Dis. kok. Hal Ini yang paling mudah itu, Dis. Gini. kita jadi Apa buntu namanya ini itu? kalau ngomong sama Sebenarnya mereka gini. ini. Hal yang paling saya ingin ya dari Edis itu gini. Alasan kami menyembah Nabi Muhammad apa? Saya pengen tahu itu. Ya, yang bilang kalian saya menyembah pengen tahu Muhammad siapa? Oh berarti nggak nyembah. Menuhankan, udah dibilang menuhankan kok. Berarti menuhankan dan menyembah beda. Ya beda, kalau nyembah itu begini-begini. Gubernur aja ada di Lampung, dengar. Di Lampung waktu zaman saya sekolah, itu ada yang namanya tari sembah. Itu kalau bupati datang, gubernur datang ya mereka ada tari sembah itu. Mana? Sembah itu nggak lebih daripada gerakan Berarti badan. kesimpulannya nggak boleh kita ngambil gini nggak, Dis? Setiap yang disembah bukan Tuhan dan setiap Tuhan tidak patut disembah. Boleh nggak gitu? Nggak bisa begitu. Ah tadi katanya beda. Begini Kalau loh kata Daman, artinya poinnya sama. begini loh, poinnya itu begini. Saya itu melihat kalian-kalian dari APII, tiap hari oke. kalian itu bilang, kenapa kamu menuhankan Yesus? Sementara kalian menuhankan Muhammad. Nah, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu.
Terus gimana kalau kayak begini Daman? Ya udah, Artinya ya kan udah, kalian ya nggak udah. Lu ngaca kalau ngambil begini nggak, caranya. ya udah. Lu ngambil kesimpulan ketika saya bilang Nabi Muhammad Rob sebagai Nabi Muhammad Tuhan dari mana, Dis? Karena Rob itu Tuhan. Berarti setiap Rob Tuhan. Iyalah gimana? Ya, oke. Ketika orang Arab nyebut Rabbul Balad, itu gimana? Apa Arti Rabbul artinya? Balad, apa namanya itu, raja wilayah. Iya, Tuhan dari wilayah itu dia. Oh, Tuhan Tuhannya dari wilayah itu, guys. Iya. Mantap. Oke, ketika disebut gini, Rabbul Mal, pemilik harta. Iya. Berarti yang jadi Tuhannya apa? Saya Tuhan dari harta itu. Atau Tuhan dari harta itu sama itu. Oke, mantap. Contoh nih. Tahu, Dis? Contoh, Mantap, saya mantap. kasih contoh. Ini mouse ini, ya kan? Nah, saya adalah Tuhannya mouse ini. Saya pemiliknya. Saya tuannya dia. Saya pemilik dari mouse ini, Tuhannya. Oke. Ya kan? Kira-kira Mos itu ngakui nggak kalau kamu Tuhannya? Orang udah mati kok. Iya. Memang begitu pengertian Rob itu gimana? Sama kayak Mos itu tidak mengakui kamu Tuhannya, sama seperti kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Iya, tapi kan kamu mengakui Muhammad itu Robmu gimana? Itu Muhammad kan Robmu. Ya, apa yang jadi masalah? Seperti saya bilang tadi. Masalahnya ada- kita gini. masalahnya bahas-bahas terjemahan, Daman. Ngapain pakai terjemahan sih? Ya, ini yang saya bahas tadi bahasa Arab. Coba, Yang saya Tuhan bahas itu dari ada tadi bahasa nggak? Arab, Dis. Ada nggak huruf TUHAN dalam bahasa Arab? Nggak ada. Nggak ada. Itu terus ngapain Tapi punya diterjemahin? padanan. Ngapain Eh. diterjemahin? Ngapain diterjemahin? Ini orang emang aneh. Lu bertanya gimana? aneh. Katanya boleh nggak saya jelasin keanehan kami antum? bukan umat Yes. terjemahan. Boleh nggak saya jelasin giliran keanehan antum? dikembalikan Boleh ke nggak? bahasa aslinya kamu nggak mau. Gimana? Jadi pikir dikit aja mikir. Gini Dis. Ya. God. Oke. Nggak usah pakai God, pakai bahasa aslinya. Pakai bahasa aslinya yuk. Gimana? Oke, Tidak siap. Dis. mendasaki Gua kepala ini dia. ikut lu aja dah. Gua ikut lu aja dah. Gini Daman, gini. Gimana? Oke, ikut. Kamu setuju nggak? Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan bahasa asli buku sebuah buku. Setuju nggak kamu? Benar. Kalau Benar. buku Ah, belajar sekarang kita gini. wajibnya bahasa belajar tahu. Oke, Kalau begini, nggak tahu siratan makna. Oke, begini. Yesus itu adalah kurios. Oke? Muhammad adalah Rob kalian, betul? Betul. Bapa di dalam iman kami yang mengutus Yesus juga kurios. Ya udah. Nah, kalau pertanyaannya begini, ada berapa kurios? Ya 2. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob, berarti ada berapa Rob? Ada 2 Rob. Iya sudah. Terus kenapa Ya kalian udah. gini loh? Kenapa kalian Nggak, mempermasalahkan? sekarang. Nggak, Tiap gini, Dis. hari kalian Padanannya, permasalahkan. Tuhan padanannya. karestek Dengar, Dis, sekarang 3. giliran saya, Dis. Rob Dis, orang sekarang karestek giliran 3. saya. Rob mau 2 aja Ya, kalian iya. gak ribut kok. Gitu loh. Iya. Saya Coba tanya gimana? nih. Oke. Hmm. Oke. Pak Prabowo kepala bukan? Kepala negara. Ya. Yang di atas lehermu kepala bukan? Ya. Ya. Ada berapa kepala? Kepala dalam pengertian badan. Nggak usah 1. dijelasin, Kepala dalam ada berapa pengertian kepala? negara. 1. Ada berapa kepala? Ada berapa kepala? 2. 2. Apa yang jadi masalah dari hal tersebut? Nggak ada yang jadi masalah bagi orang yang Ya mengerti. udah, kenapa Rob itu jadi masalah? Karena kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ya sedangkan kalian nggak masalahkan Muhammad Roh, Allah Roh gimana? Maksud saya begini loh Daman, gini. Apa tujuan saya membuat pengertian dalam diskusi ini? Gini loh, supaya kalian itu berhenti. Kalian itu bilang, kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti 3 Tuhan. Lah kalian Allah Rob, Muhammad Rob, berarti 2 Rob nggak masalah, 3 Rob masalah. Tadi Pak Ini Prabowo gimana kepala, namanya, Daman? Edis juga punya kepala. Ada berapa kepala? 2. Ada yang masalah nggak di situ? Enggak Sebenarnya masalah. nggak jadi masalah. Kalau kamu paham, saya paham, nggak jadi masalah. Sekarang begini, kenapa kamu Dis, mempermasalahkan? Gini, gua nggak nanya balik. Gua cuma Bukan. puterin kata-kata lu Temen-temenmu- aja. Lu temen-temenmu nggak malu. orang Nggak, maksudnya API. gini. Lu nggak malu ini. Lu nggak malu ini. nggak malu ah?
Nggak malu bagaimana? Enggak, lu ini nggak malu. Kayak tadi gini. Lu di antara Pak Prabowo lu bilang kepala dan yang di atas leher lu bilang kepala, itu lu nggak masalah. Ketika Nggak rob masalah, itu karena saya dipakaikan ke mengerti. Tuhan, ketika rob itu dipakaikan ke apa namanya itu ke Nabi Muhammad, itu lu jadi masalah. Ketika kurios jadi dipakaikan masalah begini, Daman. apa tuh sang bapak dan kurios dipakaikan kepada Yesus, itu lu nggak jadi masalah. Itu Nggak jadi gimana? masalah, Cara kalian yang bikin pikirnya masalah. Gimana? Kenapa pikiran kita kalian itu bisa geser ke mengatakan- kiri sekali, bisa geser ke kanan sekali? Itu karena Gini, apa? Daman, gini. Kenapa kalian mempermasalahkan kalau Yesus itu kurios, Bapa itu kurios, Roh Kudus itu kurios? Kenapa kalian mempermasalahkan kalau orang Nggak ada Kristen yang punya 3 masalah di kurios? situ. Nggak ada yang masalah. Teman-temanmu, si Juma dan kawan-kawan. Ketika kurios itu dipakai kepada Yesus, itu yang kita pertanyakan. Kurios dipakai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, saya nggak akan pertanyakan. Lu Rob Tapi dipakai kalau kepada kurios- Muhammad, kamu nggak permasalahkan. Gini pengertian, gini Dis. Ketika kurios yang dipakai kepada Yesus diartikan sebagai Tuhan, saya kuriosnya nggak masalah. Tuannya juga nggak masalah. Tapi ketika kurios dipakai kepada Yesus diartikan Tuhan, itu masalah. Karena apa? Mengkhianati kaedah bahasa. Baik. Pertama, kenapa? Saya tanggapi. Karena enggak dikit-dikit belum selesai argumen siap tuh Edis lanjut. Oke. Belum selesainya gini Edis. Apa namanya tuh? Konsekuensi Yesus pertama, dia tidak mengaku Tuhan. Itu satu. Seandainya dia mengaku Tuhan, oke, fine, itu kurios bisa diartikan Tuhan. Oke, itu satu. Oke. Ibaratnya seperti Edis, ya. Ternyata Edis adalah siluman lembu yang nampak di depan mata saya. Edis bukan lembu. Karena dia menjelma jadi antum. Oke, antum nggak pernah bilang lembu. Bagaimana saya bisa memberikan kesaksian kata Tuhan ataupun kata Tuhan kepada Edis? Sama seperti kata kurios tadi, yang ketika dipakai kurios kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan, dikatakan kata Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengakui itu. Sudah. Itu kenapa? Sistem katanya. Aku nggak nanya kenapa Yesus Tuhan. Ini ya, ingat ya, aku nggak nanya kenapa Yesus itu Tuhan. Secara ilmu bahasa, kenapa kurios pada Yesus yang disematkan bisa diartikan Tuhan, sedangkan dia tidak mengaku Tuhan? Baik. Kenapa? Saya jawab. Nah, lanjut. Bagus. Ini pertanyaan yang bagus, Daman, ya. Kita pakai waktu dulu. Ya, jadi begini, Daman. Pertama-tama, kamu sudah sepakat ya bahwa kata kurios ini sepadan dengan kata rob bahasa Arabnya ya? Oke, baik. Kamu mempermasalahkan Yesus sebagai kurios, sementara kamu nggak mempermasalahkan Muhammad sebagai rob. Padahal dua kata itu dua kata yang sama. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahannya. Kenapa? Izin 5 Kurios. menit kita ya. Enggak saya nggak potong nih. Izin Nggak 5 apa-apa, menit, 5 menit. Siap, ini saya interaktif jelasin aja. 5 menit ya. Kita Oke, lanjut, interaktif lanjut. aja, nggak apa-apa. Motong dikit-dikit nggak apa-apa. Gini dong, maksud saya gini loh. Oke. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada pengertian yang sebenarnya, kan nggak jadi masalah Muhammad itu rob. Cuman kan umat kan udah kepalang bengak. Ketika kamu mengatakan Muhammad itu rob, berapa banyak muslim yang menghujat kamu, termasuk orang APII yang mengadili kamu macam maling ayam. Ya kan? Karena kamu mengakui Muhammad itu rob. Padahal saya mengerti maksud kamu. Karena walaupun kamu mengatakan Muhammad itu rob, bukan berarti Muhammad itu Allah. Saya ngerti maksud kamu, Daman. Karena kata rob itu jabatan. Apa saja bisa menjadi rob, tergantung bagaimana kamu memperlakukan dia. Iblis saja bisa jadi rob kok. Kalau kamu mengikuti taat, patuh, takluk, tunduk mengikuti iblis, iblis kan menjadi robmu. Rabi-rabi juga bisa menjadi rob. Ulama-ulama bisa juga jadi rob ketika kamu perlakukan dia sedemikian rupa sehingga kamu takluk, patuh, tunduk kepadanya. Kamu suruh lompat jurang, iya siap lompat jurang. Itu kamu sudah menjadikan dia sebagai robmu. Nah, Pertanyaan saya, kira-kira itu Tuhan bukan? Tuhan dalam Merobkan iblis, kira-kira Tuhan bukan? Iya, kamu jadikan dia robmu, berarti dia Tuhan bagimu. Gimana? Kenapa kamu bisa katakan iya? Karena ini adalah Daman. Paham gini? Si paling Edis adalah Edis sendiri. Si paling Daman adalah si Daman sendiri. Ketika kamu bilang, itu berarti robmu. Kenapa Edis tahu? Sedangkan kamu bukan Daman. Kenapa kamu tahu? Saya nggak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Nah, kan? Gimana cara Saya Edis sakit mikir kepala gimana? saya ngomong. Ketika Nggak, Daman kira-kira adalah Edis- si paling cara Daman. mikir Edis Ketika ini gimana? ngomong apa sih?
Gini Dis, ketika saya stigma nih. Si Edis pasti orangnya itu lupa sikat gigi. Dari mana saya tahu? Saya bukan Edis. Sama tadi Anda menstigma Muslim sedangkan Anda bukan Muslim. Dari mana stigma itu bisa muncul? Karena saya baca Al-Quran. Man gak nyambung kita mana. tapi ada satu gini loh Daman. Ada satu oke. hal dan ini memang saya sebenarnya pengen tuh begini. Sebenarnya kata kurios itu sebenarnya saya pengen itu diterjemahkan Tuhan saja. Oh, Iya. di Bible. Iya, kepada Bapa di ingat surga. tuh teman-teman ya. Dengar. Ini catat ya, Untuk ini catat ya. record nih. Dengar, ini catat. Tapi jangan dipotong gini. Ya, oke. Sebenarnya Berarti kata kurios ini. Enggak, gua dengar enggak akan dulu, potong. dengar. Enggak. Gua kasih kesempatan. Iya. Nah, berarti Gini. gua pegang lebih baik diartikan Tuhan, oke? Iya, gini, dengarkan. Oke, lanjut. Karena masyarakat ini kan udah kadung memahami sesuatu yang salah. Ya kan? Nah, makanya begini, kalau kata kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan, maka Bapa di sorga itu Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan, Bapa di sorga Tuhan, Yesus Tuhan. Itu nggak bikin bingung. Nah, di dalam Al-Quran masalahnya juga sama. Beda-beda diterjemahin. Rob itu di kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ini masalah penerjemah gitu loh. Penerjemah ini Nggak ada yang urusan membuat sama kacau penerjemah. balau. Ini masalah stigma akal, Dis. Bukan. Nggak ada masalah. Yang membuat kacau balau itu penerjemah. Enggak, stigma akal. No, masalahnya sekarang begini. Dis, Ketika kepala, Rob, gini, Rob Dis, dia dalam Dis. Al-Quran, kadang-kadang Ini Tuhan, yang gua kadang-kadang jelasin Tuhan. ke Yang benar yang Edis. mana? Ilmu kelas 2 SMP loh, Edis. Edis tahu polisemi kan? Itu kelas 2 SMP lo diajarin guru. Jangan mengabaikan ilmumu di kelas 2 SMP tentang mekanisme bahasa Indonesia saja. Masalahnya Kenapa kamu di dalam tidak bahasa gini, aslinya gini. sama, diterjemahannya beda. Oke. Ketika kepala negara, kira-kira dalam bahasa Inggris artinya apa? Kepala negara. Maksudnya Leader gimana? of- Presiden atau gimana? Iya, pokoknya ini pemahaman umum saja. Kepala negara itu diartikan dengan apa? Kalau bahasa Inggris. Kepala Leader negara. Of apa? Leader of country misalnya. Oke. Sekarang kepala saya pusing. Diartikan dengan apa? Dalam bahasa Inggris. Headache. Headache. Oke. Kamu kenapa nggak kritisi orang Inggris ini dengan satu kata kepala beda-beda makna? Kenapa kamu kritisi kamu bahasa jadi Arab sekarang? bahas masalah terjemahan? Kena Oke, kan? kamu bahas terjemahannya. Kena kan? Kalau bahasa Arab kritis ini. Rob diartikan beda-beda. Orang Inggris ngertiin arti kepala beda-beda? Enggak. Iya. Enggak masalah. Oke. Itu kenapa, Dis? Kenapa bahasa Baik. Arab masalah? Baik. Kenapa bahasa Inggris tidak masalah? Kenapa, Dis? Silakan. Jadi yang jadi masalah kan di terjemahan kan? Kok jadi? Oh, menurut kamu ketika kepala negara diartiin leader of country masalah? Enggak. Jadi masalah. kenapa ketika diartikan bahasa Arab dengan Rob dengan pemahaman yang benar dalam bahasa Indonesia kenapa masalah? Enggak masalah juga sebenarnya. Enggak masalah juga. Yang jadi masalah di bahasa aslinya ya sama. Loh, gini. Kata Rob, gini, Gaman. Kata Rob, Rob diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Oke. Bahasa Salah aslinya itu. berubah Nggak, nggak? gini, salah itu, salah. Enggak, bahasa aslinya berubah nggak? Ya, enggak, bahasa aslinya enggak tetap Rob, enggak Ya berubah. udah, sekarang kembali aja ke bahasa Terjemahannya aslinya. ya, berarti masalah ya. Enggak gini, Rob Tuhan, Rob Tuhan, masalah ya. Iya, penerjemah, ngapa penerjemah kok ganti-ganti? Kepala negara diartikan kata kepala itu leader of country, ya. Terus? Ataupun kepala saya pusing diartikan dengan headache. Kan udah beda, kepalamu pusing. Tadi kan kepala negara, gimana? Berarti kata-kata kepala itu saat beda nggak jadi masalah. Dalam bahasa Inggris nggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, karena memang yang kamu kalau terjemahin dalam lain. bahasa Arab masalah. Yang kamu terjemahin lain. Yang satu kepala negara, yang satu kepala pusing, gimana? lucu, Dis. Mantap, Dis. Wah, keren. Oke, Pagi tapi yang intinya begini, membahagiakan, Daman, Idul gini. Fitri yang membahagiakan, Dis. Mantap. Kita kembali ke bahasa asli ya. Kita kembali ke bahasa asli. Jadi coba semakin profesional orang, semakin dia kembali ke barang aslinya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang begini. Muhammad robnya umat muslim. Ah,
Allah Robnya umat muslim. Oh, oke. Berarti umat muslim memiliki 2 Rob, yaitu Allah dan Oke. Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang. Yesus kuriosnya orang Kristen. Yo. Bapak kuriosnya orang Kristen. Yo. Kemudian Roh Kudus juga kuriosnya orang Kristen. Siap. Ada berapa kuriosmu? Dijawab 3. Oke. Yang jadi masalah begini. Kenapa kamu mempermasalahkan kuriosnya orang Kristen? Kurios itu bahasa Arabnya Rob. Masalahnya diartikan Sebentar, Tuhan gini. ke Yesus. Itu saja. Gini, kenapa kuriosnya orang Kristen itu 3, kamu jadi bikin itu masalah, sementara Robmu 2, kamu nggak mempermasalahkan itu, Kurios kenapa? nggak jadi masalah, Edis. Kurios mau ditempatin ke Bapa, ke Yesus, ke apa namanya itu, ke Roh Kudus nggak masalah. Tapi kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan disebutkan kata Tuhan terhadap kuriosnya, itu jadi masalah. Yesus Karena tidak mengaku melanggar Tuhan. kode etik bahasa, Edis. Yesus tidak mengaku Tuhan. Iya, kalau seandainya Yesus mengaku Tuhan, wajar kurios Yesus itu mengaku kurios penempatannya terhadap Tuhan. Oke, Yesus mengaku kurios nggak? Iya, kurios. Ya udah. Ini sisi bahasa. Dis, aku nggak nanya Yesus Tuhan, ya udah lu menuhanin silahkan. Salah nggak kalau kurios Gua diterjemahkan Tuhan? nanya sistemasi kata yang membedakan di antara polisemi. Kenapa saat polisemi Yesus, ya, yang tidak mengaku Tuhan itu bisa diartikan kata Tuhan. Di situ aja masalahnya, Edis. Kuriosnya oke. nggak masalah. Oke. Oke. Kalau begitu, Rob itu ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Nggak salah, Oke, ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? nggak salah. Nggak salah, karena memang kedua kata itu artinya Rob juga, betul? Pertanyaan saya kenapa? Ke Yesus ini kenapa? Ya tanya sama penerjemahnya lah gimana? Iya. Kok bukan saya yang nerjemahin kok gimana? Oke. Ada. Oke. Mohon maaf perkataan saya, semua yang nonton Edi, semua umat Kristen, mohon maaf perkataan saya, mohon maaf. Andaikan dulu menerjemahkan kata Yesus itu sebagai tokek misalnya, Anda percaya nggak kata-kata itu? Andaikan dulunya itu udah diartikan beda dengan kata tokek. jauh. Udah beda jauh. Nah, itu berarti. udah beda jauh. Kenapa ketika diartikan kata Tuhan tidak ada pertanyaan di dalam itu? Baik. Ya gini, kalau misalnya kita buka ya Daman ya. Ini biar kita bagi bawasan nih. Di dalam terjemahan lama TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba. Ini orang awam kalau baca, dengar dulu, dengar biasa selesai. Dengar biasa selesai. Dengar biasa selesai. Nih. Gini, Dis. Persilahkan nanti ya. Ini saya gini. dengar mau 20 jam. Nanti persilahkan. Oke, gini. Oke. Masalahnya begini, Daman. Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Di masyarakat, memang Tuhan dengan Tuhan tuh beda di masyarakat. Gitu loh. Ya kan? Tapi di dalam pengertian kalau kita selidiki bahasa kata asal usul kata Tuhan ini, Tuhan dan Tuhan tuh sama sebenarnya. Itu sama kayak tahu sama tahu. Sama itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama itu gimana? Sama. Nah, sekarang begini. Makasih Bang. Gini, sekarang begini Daman. Coba apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Coba. Gini aja. Biar kamu memberi pengertian dengan gampang. Rabbul Alamin ya, itu arti sebenarnya itu Tuhan semesta alam apa Tuhan semesta alam, dan apa bedanya? Apa beda keduanya? Coba. Tuhan semesta alam itu dipakaikan oleh Allah. Enggak, artinya Oke. apa Tuhan semesta alam? Pemilik sekalian alam. Oke, kalau Tuhan semesta alam artinya? Tidak bisa disematkan kata Tuhan semesta alam. Karena Nggak Tuhan itu satu. bisa. Tidak bisa karena menyalahi konsekuensi kata. Sekarang gini, Dis. Sebenarnya Andaikan sama itu Daman. Ini giliran saya. Saya kan jelasin nih. Silakan. Oke, kita pegang pertanyaan Edis. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Kan gitu. Oke, saya jawab. Andaikan Tuhannya 7, ya, perbedaannya tidak ada, maka boleh.
Tapi karena Tuhannya satu, yang wajib menyemat semesta alam hanya satu, yaitu kata Tuhan doang. Maka kata Tuhan ingin kamu sematkan kepada semesta alam, maka batallah kata-katanya di dalam stigma akal. Kenapa? Karena Tuhan itu satu. Enggak, Tapi kalau esensi Tuhan, pengertian kalau Tuhan semesta alam itu apa? Tuhan semesta alam pemilik sekalian alam, Oke. pencipta sekalian alam. Oke. Kalau Tuhan dari semesta alam, Tidak bisa diunjukkan kata-kata karena Tuhan satu. kan nggak nyambung. Tuhan semesta alam itu artinya pemilik. Misalnya Nggak begini. nyambung, apa nggak mau Misalnya begini, berusaha ngerti? tuan rumah itu artinya apa? Gini, oke Dis. Oke, saya terima nih, saya terima. Hah. Sekarang gini, menurut Edis, Tuhan semesta alam itu gimana? Sekarang menurut Edis nih. Pemilik Kan menurut semesta saya alam. udah nggak diterima nih. Menurut Edis Yang gimana? empunya alam semesta maksudnya. Tuhan Oke, semesta alam berarti itu. pencipta nih. Pemilik. Pemilik semesta alam. Iya. Berarti apa yang ada di alam dia pemiliknya. Iya. Oke. Sama kayak tuan Oke. rumah. Tuan rumah itu artinya yang punya kuasa di Oke. rumah itu, pemilik dari rumah Oke. itu. Tuan Oke. tanah. Sama itu sebenarnya. Cuman Oke. sehubungan dengan masyarakat yang sudah membedakan kata Tuhan dengan Tuan, akhirnya jadi buntu diskusi kita Oke. itu masalahnya. Iya, saya terima. Oke, saya terima. Tuhan semesta alam berarti pemilik semesta alam ini, benar? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Hindu? Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Buddha? Kenapa? Karena memang Muhammad bukan tuannya atau Berarti bukan Tuhannya orang semesta Hindu. alam. Berarti bukan semesta alam. Siapa bilang Muhammad Tuhan semesta alam? Memang. Makanya saya bilang Saya tidak kata-kata pernah Tuhan bilang semesta Muhammad alam itu Tuhan semesta kata-kata alam. kalimat yang Aduh. tidak match. Ini makanya saya bilang kalian ini salah Kata-kata sangka Tuhan semesta dari awal alam, saya. andaikan kamu ingin sematkan kepada Rasulullah, enggak bisa. Daman, Karena banyak dari saya semesta katakan dengan alam tegas. yang tidak percaya dia. Saya katakan dengan tegas, Muhammad bukan Tuhan semesta alam. Oke, Muhammad berarti aman. bukan Tuhan semesta alam, tapi Muhammad terima. Tuhan atau Tuhannya umat Islam. Tuhan atau Tuhan nggak bisa. Iya. Tuhan doang bisa. Tuhan nggak bisa. Nah makanya saya bilang, nah ini oke, saya punya gambar bagus nih. Tuhan bisa, Oke. Tuhan nggak bisa. Oke, baik, saya punya gambar bagus nih kalau kayak begini caranya. Ini sudah capek ini saya ini. Coba Daman, yang mana yang tuannya orang Islam? Allah. Muhammad bukan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Jangan kan? salah saya dengar. dengerin. Enggak, jangan salah dengar. Jangan salah dengar. Coba baca ini apa? Baca ini apa? Tuannya. Oke, yang mana yang tuannya orang Islam? Nabi Muhammad. Oke, Muhammad tuannya ya. Oke, sekarang. Oke. Sekarang gini. Ah. Sekarang gini. Eh. Kata Tuan di dalam bahasa Arab itu adalah Rob, betul nggak? Betul. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? Yo. Allah juga Robnya umat Muslim, betul? Betul. Ah, berarti Allah Tuhan juga nggak? Tuhan? Enggak lah. Tuhan. Loh, kan Rob juga. Gimana sih? Gimana? Sama seperti tadi. Kepala, Ini Muhammad, kamu bisa dengar dulu. artikan Muhammad, organ dengar dulu. tubuh. Daman, dengar Kepala dulu. bisa Daman, kamu dengar artikan dulu. pemimpin. Daman, dengar Edis, dulu. ini kita bicara Daman ini secara loh. filsafat. Sebentar, ini dikit Gini, aja. Dis, Sedikit aja. Dis, Ini sedikit. Pemikiran kamu itu tidak bisa sifatnya Aduh. general. Daman, sedikit. Kami- sedikit. gini, Di dalam Edi bahasa sedang aslinya, memaksakan. aduh, Daman, Bisa sebentar nggak dulu, berpikir sebentar general? dulu. Gini. Di Bisa dalam nggak kita bahasa berpikir aslinya, general. Gini, Oke, Dis. oke, Dis. please, sebentar Daman. Gini, di dalam bahasa aslinya Muhammad itu Rob, Hmm. Allah juga Rob. Kenapa di dalam terjemahannya kok harus kok beda? Bukankah Rob itu Tuhan? Kalau begitu Allah juga Tuhan, sama-sama terjemahan kok. Kenapa Sedangkan kepala bahasa aslinya daerah, sama. Masa kepala terjemahannya daerah beda gimana? Dan kepala Edis bisa beda makna. Saya tanya Gimana? lagi pada saya Oke, terima. buatkan Saya contoh terima. spesifik. Oke, saya terima. Kenapa pengertian kepala daerah dengan kepala Edis pusing? Kenapa beda arti-arti kepala itu? Kenapa, Dis? Karena itu kalimatnya beda. Enggak, Enggak, kalimatnya beda. kata kepala daerah, kepala ini kenapa jadi beda arti, Dis? Sudah. Sudah. Karena kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Harusnya kalau kamu ngebuat kepala yang sepadan Gimana? gini. Dengar Kepala dengar daerah. dulu. Nggak, tunggu. Dengar Kepala dulu. daerah dasar katanya tetap Kalau KEPALA. kamu membuat kalimat Oke. seperti itu nggak tepat. Oke. Yang Gini. kedua, kepala Edis pusing juga ke Oke, saya dengerin dulu kamu.
Kepala. Kenapa artinya jadi beda, Edis? Sudah, bisa saya jawab sekarang? Ya. Baik, karena kalimatnya beda. Kalau kamu mau mempadankan yang sama harusnya begini. Kepalanya Daman sama kepalanya Edis. Itu baru kalimat yang sepadan. Iya, masa kamu membuat kalimat yang gak sepadan? Sekarang saya tanya. Anjir, Muhammad, pagi yang dengar. bahagia bersama Edis. Dengar, Muhammad Robnya umat Islam. Betul? Artinya Muhammad tuannya orang Islam, betul? Ya. Nah, Allah Robnya umat Islam. Artinya Ya. Allah tuannya orang Islam. Itu kalimat yang sama. Oke. Iya, jadi Allah itu tuan kalian juga. Gimana? Iya. Tapi bedanya Allah Tuhannya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan orang Islam. Nah, kamu keterjemahan lagi. Maka kalau itu kamu ingin Kalau bedakan kamu harus bedakan yang bandingkan tadi. kepala Edis dengan kepala pemerintahan daerah itu dengan dua kepala kalimat yang Edis. berbeda. Ketika Harusnya kalau kepala kalimat yang daerah sama, dengan kepala Edis beda kepala makna, daerah pertanyaan Maluku saya, Utara, Edis, kepala kenapa? daerah Sumatera Utara itu kalimat yang sama. Iya udah, ini kepala nih. Saya tanya nih, oke, ini di Edis ya, ada Pak Prabowo yang diartikan sebagai kepala negara, oke. Ada Bapak Kades yang diartikan sebagai kepala daerah, oke. Ada kepala Edis yang diartikan itu udah beda, sesuatu udah yang- beda kalimatnya. ya, organ. Oke, Kalimatnya saya udah tanya beda. dengan satu pertanyaan gini, saya tanya dengan satu pertanyaan, ada berapa kepala Edis? Satu. Ya udah, yang mana Edis? Ini Berarti Pak Prabowo bukan kepala. bukan. Berarti kalau disebut kepala daerah salah. Enggak salah. Kenapa nggak salah? Tadi katanya bukan. Karena dua kalimat yang berbeda. Di mana bedanya ya Contoh, Allah? gini, kalau kamu membuat Gimana kalimat yang bedanya? sepadan begini, dengerin. Kalau membuat kalimat yang sepadan begini, Prabowo kepala negara Indonesia, Putin kepala negara Rusia, itu Oke. kalimat yang sepadan. Ya udah, ini yang kita tinjau kata-kata kepala bisa beda kalau disematkan kepada Pak Prabowo. Oke, bisa apakah beda kalau ini disematin apakah ke ini dua Edis. kalimat yang berbeda? Dua kalimat yang berbeda. Oke, di mana Muhammad Rob dari umat, betul? Dis. Kalau saya tanya kamu mau lari Rabbul- lagi. Muhammad Enggak, Rob gua bukan dari lari, gua umat. udah capek. Sebentar, Daman, pelan-pelan. Muhammad Rob Gua udah dari capek. umat, betul Bukan nggak? lari, gue udah capek. Gue udah beda. Mau Gua udah lari. capek. Mau lari. Enggak, gue udah capek. Mau lari. Lebih baik Capek kalau dia, teman-teman. Enggak, gini Dis. Oke, saya closing aja. Bukan closing. Oke, dia closing teman-teman karena dia sudah Closingnya, capek. Kalau Edis memang mau percaya Nabi Muhammad Tuhan, silahkan. Tapi umat Muslim nggak ada yang percaya. Rob Umat aja bukan Muslim Tuhan. nggak ada yang Ngapain percaya. diterjemahan? Saya Ya, sudah percaya ya. Muhammad Robnya umat Islam. Intinya, Coba pesan Daman. Nabi Muhammad nggak ada yang mau terima Nabi Muhammad Tuhan. Andaikan Iya, umat karena Muslim diterjemahan. percaya Nabi Muhammad Tuhan, murtadlah dia. Maka hari Ada ini saya banyak. tidak akan mau Muslim jika saya harus menyembah manusia yang namanya Muhammad SAW. Saya Menyembah tidak itu mau apa? Muslim. Apa namanya? Menyembah itu apa? Menyembah. Gimana cara kita arti menyembah Beribadah kepada gitu Yesus? loh, jangan menyembah. Iya, yang diibadahi. Menyembah itu terlalu Oke, sempit, siap. terlalu kecil, beribadah. Ya udah itu. Oke. Sekarang gini Dis, kalau soal kelayakan aja, boleh nggak? Gini, kelayakan, aku nggak akan tanya baik. Nah, sekarang kita bicara kelayakan, yuk. Nah, ini baru kelayakan. Kelayakan. Kita jangan bahas gitu, yuk. Sekarang layak. Mana yang layak dipertuhan? Allah apa Yesus? Ayo, silakan. Ayo. Silakan. Allah apa Yesus? Oke. Ayo. TikTokan bagaimana nih? Silakan, ayo. Siapa TikTokan. yang pantas dituhankan? Yesus, Oke. Bapa dan Yesus dan Roh Kudus atau Muhammad dan Allah? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ya, nggak masuk Nabi Muhammad lah. Orang Nabi Muhammad kepercayaan Islam bukan Tuhan. Nggak masuk Nabi Muhammadnya karena kepercayaan Islam bukan itu. Ya, dituhankan lah. Kan tadi yang mana yang layak dituhankan? Kalau Edis mau silahkan. Edis nyembah Yesus sama Nabi Muhammad silahkan. Saya nggak larang loh. Jangan ajak kami. Jangan gitu doang. putus asa begitulah, Dama. Gini. Kenapa Edis maksa banget kami harus nyembah Nabi Muhammad? Kenapa maksa banget Edis? Al-Quran yang memaksa. Loh, Yaudah, Al-Quran yaudah, aja menyebutkan yaudah. orang yang mengikuti rabi-rabinya tanpa batas menuhankan kok namanya. Ya udah. Kok ya udah? Ya udah.
Putus Saya pegang asa. kata-kata Edis. Iya. Saya pegang kata Edis. Eh. Al-Quran memerintahkan umatnya ataupun hamba Allah untuk menyembah Muhammad. Betul? Betul. Bukan menyembah, Kenapa menuhankan atau menjadikan dia sebagai robnya, sebagai ilahnya. Nanti lebar lagi. Menuhankan korek maksudnya gimana? Nggak tahu, kamu ya kok yang ingin menuhankan korek. Saya belum pernah dengar ada orang menuhankan korek. Ada aja. Tapi kalau Ini menuhankan, orang, tapi kamu kalau gini, bangun menuhankan definisi, presiden, gini. menuhankan Sifat pimpinanmu, daripada menuhankan definisi. ulama ada. Edis, sifat daripada anjir. Sifat daripada Kalau menuhankan definisi. korek, Edis. saya belum Sifat pernah tahu. daripada definisi. Ya udah, andaikan nih saya nyembah korek nih ataupun dia Ya, mak menuhankan kamu yang korek. menjelasin. Kamu Menurut gimana Edis, maksudnya nyembah definisi korek? sembah apa? Makanya gini, Jangan ada orang korek, nyembah kok api, ada orang korek nyembah sih? mati. Mana ada orang menuhankan korek? Sabar. Jangan sabar. korek, Diam, ayo diam. bilang menuhankan ulama gitu yuk, sesuai dengan At-Taubah 31. Ya Yuk. udah, sabar Edis, Hmm. sabar. Ada orang majusi menyembahkan matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah Di mana Horus, ayatnya ada yang majusi? nyembah Di mana ayat Brahmana, majusi Siwa. menyembah bulan? Jangan Enggak, majusi ngada-ngada. nyembah bulan. Gini aja menuhankan ulama Enggak, gitu yuk. enggak ke situ. Edis enggak akan ngembang, nanti diem dulu. Putus Anggap asa dia, iya teman-teman. saja Putus dulu asa dah. dia. Dia putus asa. Kamu putus asa, gue Teman-teman capek muslim. Edis. Dia putus Yang asa. waras ngalah Edis. Yang waras ngalah. Dia Paham capek. nggak artinya? Dia Yang putus waras ngalah. asa, teman-teman. Gini, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Sih pokoknya sampai lari hari ini. Di hari lebaran ini, daman kita bikin pingsan, saudara-saudara. Edis. Oke, Dis. gini daman, gini. Enggak, sejarah umat manusia dalam menuhankan boleh. Oke, Nih, ada yang menuhankan Ini. alim ulamanya, Oke. betul? Kenapa? Nggak usah lari ke Pemain korek. Dia stres bentar lagi pencet tombol larinya. Lihat Makanya tetapin dulu definisi Tuhan. definisi Apa menuhankan. Ya udah, definisi menuhankan menurut Edis gimana? Bukan menurut saya, menurut Muhammad. Ya udah, menurut Oke, Muhammad menurut gimana? Muhammad. Baik. Pada suatu waktu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Taubah ayat 31, suatu ketika Muhammad itu sedang membaca surat At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu datanglah seorang Nasrani yang bernama Adi ibn Hatim. Dia bilang sama Muhammad, kami tidak menuhankan alim ulama kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Tidak beribadah kepada rahib-rahib kami. Apa kata Muhammad? Tidak. Kamu mengikuti ulama-ulamamu tanpa batas. Sekalipun ulama-ulamamu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti mereka. Yang demikian itulah ibadahmu kepada alim ulamamu. Mau kamu bantah nggak penjelasan Muhammad itu? Enggak. Berarti kamu Enggak. setuju? Ketika orang Setuju. mentaati sesuatu tanpa batas, dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti, menghalalkan yang haram, kamu ikuti, berarti itu mentuhankan. Setuju. Kenapa kamu nggak mengakui kamu mentuhankan Muhammad? Orang Muhammad juga seperti itu kalian bikin. Oke. Contoh, Udah, Edis sudah. contoh. Oh, udah, lanjut. Bohong diharamkan oleh Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran. Tapi sama Muhammad diharamkan mengucapkan yang benar. Dengan cara bagaimana? Oh, kalian boleh berdusta di dalam 3 perkara. Kalian lebih patuh sama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang ngomong gitu. Yang ngomong itu pengarang kitab Sahih Bukhari. Nah, makanya kalian menuhankan ulama-ulama kalian itu. Itu pertama. Kemudian kedua, di dalam Al-Quran apa dikatakan? Wahai umat muslim, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi darah. Dikonsumsi, nggak boleh. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apakah Muhammad mengharamkan? Tidak, malah dikatakan kepada orang yang minum darahnya,
haram tubuhmu disentuh api neraka. Lagi-lagi Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kalian patuh kepadanya. Itulah penyembahan ibadah kalian kepada Muhammad. Silakan, mau Dah. bantah apa? Oke. Oke. Ini jangan dipotong. Aku nggak potong-potong nih. Aku Silakan. denger. Oke. Dalam skema logik ada yang namanya bersatu dalam definisi. Kalau definisinya udah bersatu, itu menunjukkan apa? Itu baru adanya konklusi efektif. Itu satu. Sekarang, versi Edis arti kata menuhankan karena menaati dan menuruti. Maka akan timbul pertanyaan, apa kabar polisi? Ketika kita taati dan kita turuti, kenapa dia tidak jadi Tuhan? Itu satu. Nah, terus kata-kata raja, esensi daripada raja secara definitif adalah sesuatu yang memimpin satu negeri. Tapi saya berhasil menyematkan kata raja kepada Edis ketika saya katakan, Edis, jangan merajai uangmu. Untuk menunjukkan apa? Ini kata-kata yang sifat majas yang dijelaskan di dalam kelas 2 SMP. Timbullah pertanyaan saya, Edis SMP-nya tamat nggak? Itu satu. Karena ada yang namanya majas. Itu satu. Ketika majas itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata menuhankan Robi, dengan kata-kata menaati para ulama mereka, di mana saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan Yahudi, di mana para Yahudi itu mereka menaati para rabinya dengan memfitnah para rasul, mereka dengarkan. Contoh, Lot di dalam kitab kalian berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran mengangkat Lot sebagai rasul. Nabi Muhammad Mana ini bahasan ini? Yang dibahas apa? Malah lari ke Lot lagi. Diam-diam dulu, belum kelar. Nah, Putus asa sekarang, nanti dah. Daman, yang Dis, kesimpulan aku belum kita kelar, tadi Daman, Edis, kalau aku belum Anda kelar. lebih mematuhi Muhammad, walaupun Muhammad menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti menuhankan Muhammad, setuju? Edis, saya belum kelar. Oke. Malah lari ke Lot katanya. Sabar, Edis, sabar. Ya. Oke. Lihat lemes dia teman-teman karena koinnya THR-nya nggak ada. Lemes dia. Waduh teman-teman muslim, tolong tambahin rokoknya Daman. Edis. Oke. Jadi bedanya begitu kita Daman ya. Kalau kalian pendebat-pendebat muslim, kalian kecanduan rokok, itu kan ngerokok terus kamu itu waktu. Wah, lihat itu. Kalian itu debat dapat koin buat apa? Buat beli rokok. Fakta kan? Fakta. Bagaimana kalian berbicara tentang agama? Bagaimana kalian berbicara tentang Tuhan? Tapi diri kalian sendiri kecanduan nikotin. Udah tahu nikotin kencing setan. Edis. Loh. Ayo, belum mau bertobat. Lemas dia teman-teman. Edis. Lemas dia, lemas. Enggak, aku dulu pas debat pertama sama Edis aku enggak selemas ini. Tapi aku menghargai Idul Fitri kan. Lemas dia. Menghargai Idul Fitri. Karena ibarat gini, ini mohon maaf aku ngomong sama netizen ya. Apa namanya itu ya, kita tugas ngasih tahu. Lemas Ya, dia dia. nggak mau. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Dia kan nyari menang. Dia menang, saya kalah. Lemas Wajar. dia, aku juga dia kan. Karena ibaratnya kita udah nunjukin Kalah. enggak ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada istiarah, ada kinayah, ada tashbihat. Mungkin susah bagi Edis. Saya masuki kepada bahasa Indonesia. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Kalau dia juga khianati 3 konsekuensi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita tahu tingkatan SMP dia kemana pas pelajaran bahasa Indonesia. Kan itu doang. Udah. Daman lemah. Sama seperti kita ngomong, kamu merajai uangmu. Kamu menjadikan uangmu sebagai raja. Namun apakah hakikat raja itu adalah uang? Bukan. Sama seperti kamu menuhankan para rabimu. Apakah rabi-rabi itu hakikatnya adalah Tuhan bagi mereka? Bukan. Karena itu majazi. Karena itu majas. Ini kan kebenaran secara apa? Global saya kasih nampak. Secara global yang punya akal pasti mikir. Tapi ketika itu tidak mau dipikir, nyari menang, maka saya kalah. Oh berarti Habis. berarti Tuhannya orang Kristen itu Allah. Kok Tuhannya orang Kristen? Tuhannya seluruh makhluk itu Allah. Berarti Bedanya orang mereka Kristen tidak berarti mau. berarti Tuhannya orang Kristen juga Allah. Allah.
Bedanya kalian tidak mau. Bedanya kalian tidak mau. Makanya dari tadi saya tanya, uji kelayakan. Pantesan Daman Nggak gini, uji kelayakan, Edis. Uji kelayakan. Atas landasan apa kamu menyembah Yesus sebenarnya di tahun 2025 ini? Baik. Atas dasar apa? Oke, kita naik ya. Kita naik karena mereka sebenarnya udah mengakui Muhammad itu Rob mereka. Ya, masalahnya nggak usah keterjemahan, tapi sudah diakui Daman bahwa Muhammad itu Robnya. Oke, mantap. Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya kan? Karena begini. Karena Yesus itu dia memiliki kuasa. Itu bacaan, Edis. Itu nggak subjektif, nggak objektif. Kok nggak objektif? Kamu nggak lihat Yesus, kamu harus jujur. Kamu nggak lihat dia dan nggak lihat kuasanya. Kamu baca kan? Lah sama, kamu juga nggak lihat Allah. Iya, saya baca kan. Kita sama-sama umat yang sedang membaca dan bukan menafsirkan, membayangkan hal itu benar. Iya, sama-sama. makanya. Sama-sama, jujur dulu, sama-sama. Iya, kita membaca. jadi bicara soal iman kan? Iya. Sekarang kita berpikir subjektif. Berpikir objektif. Kamu baca, gua paham Allah. Saya baca, paham Allah. Kamu baca, paham Yesus. Benar? Iya. Benar. Sekarang pertanggungjawaban itu terhadap konsekuensi logik. Sekarang gini. Ketika kamu membaca Yesus Tuhan, kenapa kamu bisa tuhankan? Kenapa saya tuhankan Yesus? Iya. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu karena membaca, Edis. Iya, terus? Iya. Bagaimana Kalau nggak karena membaca tentang terus Tuhan gimana? yang benar? Ada aja si Daman nih. Yaudah, Ini kita gini. sudah konteksnya membaca. Mau lebih saya memperdebatkan simpelin. iman sekarang. Mau saya lebih simpelin. Gimana? Lebih simpelnya, buang Kristen, buang Islam, buang Hindu, buang Buddha, buang segala agama. Pertanyaan saya, andaikan kita manusia harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Yang Kita memiliki buang nih, kuasa. jangan ada lagi dogma-dogma, doktrin-doktrin, jangan Ya, ada yang lagi. memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Sabar, bentar. Aku habis baterai, bentar. Oke lah teman-teman ya, Daman nampaknya sudah lemas, sudah kurang gizi atau bagaimana? Debat sama gua bukan kelas elu. Ya, intinya saya sudah ucapkan terima kasih lah Daman, kamu Jawab sudah. dulu yang tadi kelar. Andaikan tanpa Islam, tanpa semuanya, tanpa semua tulisan tersebut, ya, kita harus dapat Tuhan yang seperti apa? Ya nggak bisa lah, hidup dalam kegelapan lah kita. Karena kita mencari Tuhan juga, Tuhan nggak pernah ngomong. Udah Ya banyak orang cari Tuhan sampai bertapa di gua, sembah nggak ada jawaban. Makanya beda Kristen dengan agama-agama lain dengan Islam itu apa? Kristen itu Tuhannya datang memperkenalkan dirinya. Islam nyari Tuhannya di gua Hira. Ini punya Weda. Lu punya Bible, gua punya Al-Quran, Zoroaster punya Zenavesta, dan semua menyuguhkan Tuhan. Kita di tahun 2025, ya, dapatin tulisan bukan Tuhannya, setuju? Tulisan, iya bener. Ya, landasan apa? Ya, andaikan semua tulisan itu tidak ada, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Ya pasti beda-beda loh orang-orang. Ada yang nyari Tuhan di gua, macam Muhammad. Ada yang nyari Tuhan Otak kita di antara manusia beda-beda nggak? Gini. Otak kita manusia beda-beda nggak? Ya beda-beda lah pemikirannya. Oke, beda-beda pemikiran. Bagi saya, api itu panas. Bagi Edis? Ya itu cuma satu hal. Oke. Masa kamu mau mengukur dari bagi satu saya, hal? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagi Edis? 2. Oke. Bagi saya, ini warna hitam. Bagi Edis? Warna hitam. Kenapa bisa sama? Karena hal-hal tertentu bisa sama, hal-hal tertentu bisa beda. Oke. Bagaimana kita menyamakan akal terhadap Tuhan tanpa segala firman? Gimana? Tanpa segala firman. Nggak ada Weda, nggak ada Bible, nggak ada Al-Quran. Gimana? Contohnya apa? Contohnya sekarang gini. Di tahun 2025, ya, nggak ada Kristen nih, nggak ada Al-Quran, nggak ada apa-apa. Kamu ketika melihat manusia, ada nggak sisi kewajaran daripada manusia disembah? Sisi kewajaran. Banyak orang menyembah manusia, raja-raja zaman dulu disembah. Nggak pakai zaman dulu, Dis. Kita main 2025, Dis. Oke, nggak usah manusia deh, takutnya nyindir. Oke, kamu lihat pohon, wajar nggak pohon disembah? Nggak wajar.
Nggak wajar. Ketika kamu lihat batu, nggak wajar kan? Nggak wajar. Oke. Kamu ngelihat tembok, nggak wajar kan? Hmm. Oke. Bisa nggak kita simpulin gini? Pasti ada Tuhan yang beda dengan semua makhluk ini. Hmm. Bisa nggak? Iya. Bisa. Oke, sekarang masuk. Ketika kamu lihat manusia, kenapa kamu bisa katakan dia nggak pantas dituhankan? Contoh kamu lihat saya. Siapa hari ini. bilang nggak pantas? Kamu lihat saya hari ini. Saya adalah manusia. Ya kalau kamu yang nggak pantas gimana? Ya, Ada aja. Kalau Yesus datang dari surga, Yesus bukan dari sperma, itu kan tulisannya. Oke, kita abaikan nih. Abaikan nih. Oke, kamu lihat saya seorang manusia, ya tanpa tulisan tadi nih. Kamu dapat nggak kewajaran saya disembah? Ya karena saya belum kenal kamu. Kalau kamu nggak punya kuasa apa-apa ngapain? Gimana? Oke. Tapi kalau kamu punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, kamu punya kuasa untuk melakukan apapun, ya berarti kamu layak disembah. Oke. Edis, ya, hidupnya kebetulan sekarang. Kalau Edis hidup 2000 tahun yang lalu, ada tulisan mengatakan Tuhan Daman membangkitkan orang mati, Daman menebus dosa, Daman adalah Tuhan di negara Indonesia. Kira-kira Edis Tuhanin Daman nggak? Ya kalau saya lihat, saya percaya dengan kesaksian itu, kenapa enggak? Edis kan nggak lihat Daman, tapi 2000 tahun kan baca doang. Baca Udah, doang. siap. Oke, Terhadap sekarang saya tanya Daman. balik. Oke. Tanya balik sekarang. Nggak, Udah ya. Tunggu Edis tadi Silakan, jawab lanjut. dulu ini. Kira-kira Edis tahu Tuhanin Daman nggak? Kira-kira 2000 tahun yang akan datang, kebetulan Edis hari ini lahir hari ini, melihat Daman, ya tidak bisa dituhanin. Beol melihat bersama-sama. kan 2000 tahun yang lalu. Enggak, ini cerita di sini. Daman udah pusing nih bahasanya. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jangan anu tahan, tarik napas. Gini nih, gini. Jangan kabur lu, tapi jangan kabur ya. Gini. Ya gimana? Mau lanjut diskusi apa selesai? Ayo lanjut diskusi lah. Jangan putus asa gitu lah. Cup. Edis kan lihat Ya. Daman nih, kebetulan kamu di 2025 bersama saya dan menyaksikan. Oke. Kamu pasti dapat esensi ataupun ketidaklayakan saya itu untuk disebut Tuhan, kan? Ya nggak pantas. Oke. Kebetulan hari inilah adanya Anda. Kalau 2000 tahun yang akan datang Anda ada, bukan sekarang. Ada tulisan yang mengatakan Daman membangkitkan orang mati. Daman adalah Tuhan. Daman adalah Tuhan yang lahir di negeri Indonesia. Saya Tuhan bukan bagi Edis kira-kira di sana. Ya tergantung saya percaya nggak. Kalau Daman ya saya nggak percaya. Orang nggak ada bukti-buktinya, nggak ada literaturnya, nggak ada kesaksian para saksi mata. Yang ngapain saya percaya? Itu sama kayak begini Daman. Itu sama kayak begini. Itu contohnya itu kena kepada diri kamu sendiri. Ada seseorang bertapa di Gua Hira, namanya Muhammad. Kemudian Muhammad ini dia nggak bikin Tuhan baru. Dia itu membuat Tuhannya orang-orang Quraisy itu jadi Tuhan di Bible. Itu yang jadi masalah. Di Bible, di dalam agama Yahudi. Dis gue udah gak sanggup. Lari kan? Lari. Memencet tombol lari. Detik-detik Daman memencet tombol lari. Pencet. Satu, dua. Jawaban gue nggak bisa. Putus asa. Apa namanya? Oke, jadi Tuhan yang dipromosikan Muhammad itu bukan Tuhannya orang-orang Quraisy. Tuhannya seluruh makhluk. Gue udah nyerah gimana nih? Nggak misalnya ini gue udah nyerah. Oke, orang-orang Quraisy menyembah Allah nggak mereka? Beribadah kepada Allah nggak? Nggak menyembah Allah. Jadi kenapa di dalam Al-Quran dikatakan jika kamu katakan kepada mereka orang-orang Quraisy itu, ya kan? Siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah, betul nggak? Lu selebrasi dulu, lu udah menang. Oke. Lu selebrasi dulu, lu udah menang. Oke lah, karena Daman sudah pucet. Udah Selebrasi dulu. Oke lah Daman, ya. Terima kasih Daman.
Tapi kita tolong ya. diskusi lagi. Nggak, gini. Oke, Nggak sih, udah kita diskusi kapok, lagi. udah kapok. Gini, diam dulu. Gua ngomong dikit. Oke. Next kita diskusi lagi, kita nyari tema. Tenang, di akhir debat gua akan selalu ngaku kalah. Tenang. Oke, itu jaminan buat lu. Lapor Juma nanti dia. Nggak, ini dis satu freelance satu apa namanya itu bilang bintang 5 buat lu. Apa bintang 5-nya? Setiap lu debat sama gua, akhir daripada debat gua selalu ngaku kalah. Oke? Oke? Ya? Oke. Berarti, Oke lah. kita nanti debat lagi, kita atur tema. Oke lah. Setiap aku debat, aku akan bilang aku kalah. Oke lah. Dis? Gitu. Kira-kira misalnya kita suci dulu, Dis. Gimana teman? Kitab suci ke depannya. Oke, besok boleh. Nah, Oke, terima kasih. besok Idul Fitri, gini. Nggak, gue langsung diskusi. Kalau seandainya gue Idul Fitri, you know lah, apa namanya itu silaturahmi dan segalanya. Oke. Emang Kalau seandainya boleh? gua- Emang boleh menjadi muslim di detik yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Apanya? Dah. Mungkinkah seseorang menjadi Islam tapi di detik yang sama dia bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani? Oke, Mungkin nggak? ketika apa namanya? Kapan bersahabat? Tadi katanya silaturahmi, Gini. bersahabat. Dis, Kamu tuh zimmi. dilarang bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya mustahil seseorang jadi Islam di detik yang sama tidak membenci Yahudi dan Nasrani, Daman. Dis, Gimana zimmi. sih? Nggak, gini. Kamu tahu definisi kafir zimmi dan harbi nggak? Nggak ada itu di Quran. Nah, ya udah. Kalau nggak tahu ya udah saya kalah lagi. Enggak, kalau nggak tahu. Memang di 2-0. dalam gini, berhubung Oke. Al-Quran tidak lengkap, tidak merinci, maka kalian buat rincian. Ada kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak mengganggu umat muslim. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi umat Islam, yang seperti inilah yang wajib diperangi gitu. Karena kalian udah nggak puas, kalian itu nggak puas dengan Al-Quran. Al-Quran ini apa ini nggak penjelasannya nggak lengkap, udah bikin aja kafir zimmi, kafir harbi, itulah kalian bikin. Dis, Makanya saya bilang orang Islam, teman gini ya, Daman. Kalian itu walaupun di Quran dikatakan Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Quran ini Gitu aja. terperinci. Gitu aja, Gak gitu. Nggak ada ada cara lain. orang Islam yang percaya. Gini, jadi harus diganti gini. Nggak ada cara. Hadis ini Nggak tahu cara menjelaskan jelasin segala gimana. sesuatu. Yang saya kasih Hadis itu ini kitab permainan yang rinci data. gitu. Data, Jangan data, kau bilang dan data. Quran. Main data. Ya, bukan data, sistem pikir. Ya kan? Coba. Sistem pikir. Jangan lemes gitulah, Daman. Hei kaum muslimin, lihat ini Daman jagoan kalian ini, Al-Mantiki ahli mantik. Dia sudah garuk-garuk kepala. Dia udah garuk-garuk, udah pusing dia. Dis, Yo. Ini andaikan. kayak Rizal dia udahan. Dis katanya. Gini. Yo, gimana? Enggak, kan gua anggaplah lu guru gua sekarang. Ya, Gua bagus. tanya, Gua tanya nih, Hmm. apa potensi ketika dirunutkan kafir harbi dan zimmi dan jikalau tidak dirunutkan? Supaya merincikan macam-macam kafir karena Al-Quran nggak lengkap. Bukan gitu, Cak. Karena harus membeda-bedakan. Walaupun Quran tidak membeda-bedakan. Nah, gini. Oke, ini Al-Quran nih. Oke, nggak menjelaskan klasifikasi kafir nih. Oke, Nabi Muhammad menjelaskan. Oke, kita anggap nih. Oke, kita Bukan anggap Muhammad yang bahwa- menjelaskan. Orang yang membawa-bawa nama Muhammad bahwa Muhammad menjelaskan itu. Gitu, isi hadis tuh kayak begitu, membawa-bawa nama Muhammad padahal Muhammad gak pernah ngomong gitu. Lanjut. Andaikan kafir harbi dan kafir zimmi ini tidak dirunutkan, apa yang terjadi? Maka semua kafir harus dibantoy. Oke, terjadi nggak sekarang? Karena umat muslim gak percaya Al-Quran. Gimana sih? Dibilang berkali-kali Daman gak nyambung. Gini loh,
Karena kalian itu, akal kalian itu ketika baca Quran, ini nggak masuk akal nih. Masa semua kafir harus dibantoy? Ini nggak masuk akal ini. Soalnya saudara saya kafir tapi dia baik. Jangan dia berarti harus kita karang nih. Berarti kafir zimmi. Berarti boleh karena dia hidup berdampingan. Karena ada saudara gue yang kafir. Kemudian kafir harbi. Nah, ini dia kafir yang harus diperangi, namanya kafir. Makanya saya bilang, kenapa itu terjadi? Karena kalian udah mulai pusing dengan agama kalian. Berarti esensi tadi udah kita diskusikan. Lu nggak mau terima juga nggak apa-apa. Insya Allah iman teman-teman lu yang nonton lu makin kuat karena lu tepuk tangan buat Edis. Udah itu. Oke, Damar putus asa. Oke, mau lari? Tendensi saya cuma penonton, bukan Anda. Oke, mau lari ya? Saya sampaikan kebenaran. Ke Anda nggak mau terima, serah antum. Oke. Next, kita bahas masalah kitab suci lah. Oke, baik. Damar sudah putus berarti asa. saya kabur, saya kalah. Oke? Saya kabur, saya kalah. Oke? Daman sudah mengaku ya, dia kabur, dia kalah. Nasihat saya buat Anda. No, kabur kalah kok nasihat. Enggak. Nasihat saya buat Anda, tetaplah seperti itu pemikirannya selamanya sampai nanti harus seperti itu. Oke? Janji dulu, Dis. Pemikiran kamu harus seperti itu sampai kamu mati. Janji? Iya dong, karena saya udah tahu kebenaran. Apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian kerjakan itu sudah saya bongkar di sini. Cuman masalahnya kalian berbelat-belit. Yang ini saya betul nih ya. Awas saja berubah pikiran lu, harus kayak gini selamanya. Setiap diberitahukan, Anda sedikit Daman. tidak menerima. Oke, ini sedikit nih. Kenapa? Apa pesanmu untuk Nandar, untuk teman-teman Muslim yang berbelat-belit tidak mengakui Muhammad sebagai Robnya? Apanya? Gini, Nandar ketika saya tanya, Nandar, apakah Muhammad itu Robnya umat Muslim? Dia bilang tidak, katanya. Apa pesanmu kepada dia? Sama semuanya saya berpesan, ilmu Islam itu luas. Ya, ilmu itu Islam itu luas, dan secara keilmuan Islam, apa namanya itu ya? Muhammad adalah Rob. Bukan, jangan langsung justifikasi. Karena gimana ya? Perbedaannya kami itu wajib tahu bahasa asli. Dan kemudian mekanisme dalam bahasa asli itu harus tahu. Jadi Nandar nggak paham bahasa asli ya? Bisa kita bilang seperti itu. Oke. Dengar Nandar, kamu tidak mengerti bahasa asli menurut bentar lagi ini bakal direkam, dikasih nampak. Loh, benar kan? Dengar. Berarti menurut kamu. Oke. Gini, apa yang batil kamu harus tegaskan. Setuju kan? Karena konsekuensi bahasa Arab itu kan ada tawatu'un, tasyakukun, takhallufu, wa istiraku, wangsu, taradufu. Oke, artinya kamu setuju? Teman-teman. Oke, artinya kamu setuju? Teman-teman. Daman bukan tidak memiliki kekurangan. Bang Nandar bukan tidak memiliki kekurangan. Bang Zuma bukan tidak memiliki kekurangan. Maka kami saling menutupi. Ustadz Wafi karya dalam literasi, saya kaya dalam filsafat Islam, Bang Zuma karya masalah biblikal. Artinya apa? Kami tidak memungkiri ada lubang yang harus ditutupi oleh teman kami. Oke, berarti menurutmu Nandar punya lubang tidak memahami bahasa asli ya? Lubang-lubang yang harus ditutupi bukanlah sebuah kekurangan. Karena kelebihan daripada Bang Nandar nggak bisa saya imbangi. Oke, baik. Mungkin ada kelebihan daripada saya yang nggak bisa mereka imbangi. Oke. Tapi kamu sudah mengakui. Oke. Tapi dalam masalah Rob ini kamu sudah mengakui bahwa kenapa Nandar tidak mengakui bahwa Muhammad Rob karena dia kurang literasi atau kurang memahami bahasa Arab, betul? Setuju. Kamu Nandar dengar ya Nandar ya, karena kamu nggak paham bahasa Arab. Tuh kan dia ngomong sendiri loh. Oke, sekarang itu kan umat Muslim kan jadi saksi ya di bawah ya. Bahwa seperti tadi, misalnya saya ditanyakan masalah Ibrani, saya kalah sama Nandar. Saya sama Bang Nandar, saya kalah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi masalah Rob dia kalah ya? Masalah Rob bukan soal kalah-kalahan, Dis. Enggak, tapi masalah Rob Nandar nggak mengerti ya?
lebih ke ranah musyawarah yang belum disepakati itu doang. Nah, makanya saya bilang, sudah tahun 2025 mereka belum tahu Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Gimana gini, saran saya gimana kalau umat muslim ada konsili? Gini, gimana kalau umat muslim ada konsili Jakarta, seluruh umat muslim di seluruh dunia konsili atas pernyataan, atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang Kristen, apakah Muhammad itu Rob atau tidak? Jawabannya iya atau tidak nih? Rob. Nah, kenapa sebagian umat muslim nggak mengiyakan bahwa Muhammad Rob? Kurang tahu yang namanya ilmu mantik dalam Islam. Mereka kurang memahami bahasa Arab. Kurang memahami mantik. Oke, kurang memahami mantik atau logika ya. Mantik itu kan logika. Betul? Oke. Nah, sekira-kira kalau konsili tahun 2025 untuk ditentukan Muhammad ini Rob atau tidak, maka kira-kira hasil dari konsilinya gimana? Rob. Oke, teman-teman ya. Jadi 9.000 orang menyaksikan nih, 9.800 di TikTok dan berapa orang di YouTube ini? Ada 2.600 di YouTube saya ya. Saksikanlah oleh kalian bahwa Daman Pertanyaan boleh, Dis? Nggak, satu sebentar. pertanyaan. Bahwa Daman menginginkan konsili 2025 untuk ditentukan bahwa Muhammad Robnya umat Islam. Dengar teman-teman. Dis. Oke, satu pertanyaan, bukan ke Kristen, bukan ke Islam. Nah, silakan. Kalau orang Indonesia bersatu dan kemudian membangun sebuah kesepakatan, musyawarah, konsili orang Indonesia, kira-kira arti kepala yang sebenarnya apa? Arti kepala yang sebenarnya? Kepala itu bisa atas dari tubuh, Kalau bisa badan. belum sepakat. Kalau bisa belum sepakat. Nggak ada yang nggak sepakat arti kepala. Semua udah sepakat. Nggak perlu lagi ada konsili. Orang Indonesia, contoh gini, dibilang kepala daerah diartikan pemimpin, dibilang kepala gua pusing diartikan organ tubuh, kan beda nih maknanya nih. Oke, kira-kira orang Indonesia ketika kemudian duduk rapat menyimpulkan arti kepala itu apa sebenarnya? Arti kepala. Arti kepala kalau membicarakan masalah anggota tubuh Kenapa adalah ada kata kalau artinya kata kesepakatan tadi? Arti perasaan sepakat, orang contoh Indonesia gini. nggak ada yang berdebat soal kepala gimana? Oke. Masalahnya umat muslim yang berdebat. Gini Daman. Ada nggak orang Indonesia yang nggak setuju bahwa arti kepala itu bisa pemimpin, arti kepala itu bisa bagian atas tubuh? Ada nggak orang Indonesia yang nggak setuju dengan itu? Ada nggak? Serah lu. Tidak ada. Serah. Kamu Tapi iman lu juga. Yang di Tapi neraka juga lu, ketika ntar, umat bukan gua. muslim, tapi ketika umat muslim berdiskusi soal apakah Muhammad itu Rob, ada dua Yang kubu. di neraka juga lu. Gua nggak Ada ikut. dua kubu kan? Ya, Ada yang Ya. tidak mengakui Muhammad Rob, kubu Nandar. Ada yang mengakui Muhammad Rob, Ya. kubu Daman Yaudah, Almantiki, gua udah Yusuf kalah ya. PI, Gus Gua udah kalah, Wafi, udah puas ya. Rifa. Gua udah Daman kalah kamu ya. nggak sendiri Gua loh udah puas ya. Daman. Ya. Gini, Gua kubu udah yang kalah gini ya. denger, Gua kubu udah yang kalah, mengakui. Lu udah puas ya. Dadah, bye. Gua Mau kalah. lari? Gua udah kalah. Mau Ya, lari, bye-bye. Ya, mau gua lari, Gua kalah. lari. Puas. Jadi teman-teman, kubu yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob, Daman Almantiki, Yusuf PI, Gus Wafi, Uni Rifa, kemudian ketuanya API, siapa? Alif, itu mengakui Muhammad itu adalah Rob. Ya, walaupun mereka nggak mau Rob itu diterjemahkan Tuhan, nanti kacau kalau diterjemahkan Tuhan. Pokoknya Rob aja ya. Mereka mau menerjemahkan itu Tuhan, nggak mau Tuhan. Ya, intinya bahasa aslinya Rob. Nah, kubu Nandar, nah ini nggak setuju. Jadi saya sarankan ya kepada kalian, tolong kalian konsili dulu. Konsili tahun 2025, apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya. Berat saudara. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjutkan sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kepada saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku dalam iman.